Hari ini 2016. Oke, baik Bapak Ibu, ketemu lagi dengan saya dalam waktu yang mendadak karena kondisi apapun kita harus tetap berjumpa sesuai jadwal ya. Karena nanti malam saya di Hotel Hermes Medan mungkin sampai jam 9 malam. Jadi kemungkinan kalau saya memfasilitasi malam hari, Bapak Ibu takutnya terganggu istirahatnya ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya nggak dengar. Coba dibuka dulu mute-nya. Udah bisa? Ya, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Selamat siang, wabarakatuh. Bu. Salam sehat. Selamat siang, Bu. Iya, selamat siang. Bu Elna semua, selamat siang. Yang Ya, Bu. hadir hari ini Siang, Bu. Amri, Bu Elna, Bu Astuti, dan Bu Ira ya. Iya, Bu. Oke. Seperti biasa, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Apapun keadaannya, kita tetap bisa bekerja. Kita harus siap sedia apapun keadaannya supaya bisa melakukan kewajiban kita sebagaimana Bapak Ibu termasuk peserta pilihan untuk PPG ya. PPG Daljab. Salam dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kemudian kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ibu hebat peserta PPG Daljab dalam jabatan tahun 2023. Baik, kali ini kita materinya masih tetap perangkat ya. Materi kita hari ini masih tetap perangkat ya, Pak Amri. Ya, betul? Enggak, kalau nggak salah rencana evaluasi kan, Bu? Evaluasi. Oke, sekarang kita masuk ke evaluasi. Ada lembar kerjanya? Ada? Ada lembar kerjanya, Bu. LK 2.4, tapi kalau apa 3.4, Bu. Oke, berarti LK 2.4 sama LK 3.4. Baik, Bapak. Kalau di siklus 2 3.4, kalau di siklus 1 2.4. Oh. Siklus 2 2.4 siklus 1. Oke. Nah, begini Pak Amri, sebelum saya tanya ke materi selanjutnya tentang evaluasi hari ini, apa ada kendala tadi malam mengupload di LMS Bapak Ibu untuk perangkat pembelajaran? Karena ada 4 guru lagi ya yang belum saya cek. Bagaimana kabarnya 4 guru itu? Bu Elna, Bu siapa lagi tuh? Ya, perangkat pembelajarannya. Mohon bantu saya yang belum saya cek. Siapa saja? Coba raise hand yang belum saya cek. Bu Elna, Bu Eliana, Bu Rahmayanti. Satu lagi siapa ya? Yang dari Aceh ya, dua-dua. Dari Aceh. Nah, itu ya. Bagaimana keadaannya tadi malam? Apakah sudah diupload semua di LMS, Bu Elna? Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Ibu revisi? Sudah. Memang sudah direvisi kan? Sudah, Bu. Baik, kalau sudah direvisi berarti sudah oke. Ibu Astuti gimana? Bu Astuti udah aman punya Ibu Astuti? Di Bu Astuti Rumah PA sudah aman? Bu, sudah. Oke, ya. Mantap. Paten Bah Horas. Kalau anak Medan Horas ya. Kalau Aceh piu. Aceh ya, Aceh belum keluar ya. Oke. Aceh terima genaseh. Kalau anak Medan mau lihat godang. Oke lah. Terima kasih yang sudah di LMS. Baik, Bu, Amri. saya udah masuk, Bu. Ibu Eliana udah masuk. Bu Eliana, oke Bu, terima kasih. Ya nih lewat HP, Bu, gak bisa lewat laptop nih, gak ada jaringan. Enggak apa-apa Bu, yang penting berusaha ya Bu. Saya juga di kereta api nih, Lihat Ya, kan? ya Bu, ya. Jadi apapun yang terjadi kita tetap belajar ya Bu ya. Ya Bu. Jadi Bu Eliana udah upload ke LMS tadi malam? Udah semalam. Sudah. Ibu, ini kita namanya refleksi ya. Ini refleksi awal. Ini saya ingin mengecek dulu keadaan Bapak Ibu, apakah sudah di LMS ini sudah atau belum? Sudah ya? Insya Allah. Baik, kalau begitu silakan Pak Amri, silakan share screen tentang evaluasi biar kita tengok. Pak Amri, silakan share screen. Yang mana, Mohon Bu? di share screen.
Biar kita bahas tentang evaluasi yang akan kita bahas. Boleh Pak Amri, share screen, silahkan. Ya, Bu. Tadi ya. Saya akan mute ya, biar nggak bising sekali bunyi kereta apinya ya. Tuh, Pak Amri, udah saya share screen tuh, Bu. Oke. Oke, udah di share screen. Baik. Boleh Pak, kita mulai kupas tuntas tentang rencana evaluasi LK 2.4 ya. Di sini boleh Pak Amri, silahkan Bapak kita share LK 2.4 itu ya Pak ya. Saya nanti akan memberikan penguatan. Oke. Jadi baca dulu Pak. Ini Bu apa Bu Ira yang share screen Bu? Oh, Bu siapa? Bu Ira. Oke, silakan Bu Ira. Silakan Bu Ira. Saya baru lihat Bu Ira. Silakan Bu Ira dibaca dan nanti kita pahami bersama-sama, akan kita tindak lanjuti mana-mana yang perlu diisi. Iya Bu. Bapak Ibu DM. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. LK 2.4 rencana evaluasi. Di sini ada 4 kolom yang terdiri atas kolom pertama metode, kolom kedua kebutuhan instrumen, kolom ketiga rencana pengembangan, dan kolom keempat hasil. Untuk kolom pertama metode, pertama observasi pembelajaran. Kalau kemarin di siklus 1 ini Bu ada 5. Observasi pembelajaran, refleksi, wawancara, survei, sama artefak. Kalau saya tidak salah. Baru untuk kolom keduanya kebutuhan instrumen untuk masing-masing metode ini. Seperti apa instrumennya? Kalau observasi apakah checklist, refleksi begitu juga. Apakah berisi daftar pertanyaan atau checklist, dan juga ketiga yang lainnya. Untuk rencana pengembangan, pengembangan dari modul ajar atau RPP, bagian aktivitas dan asesmen dengan penambahan kolom keterlaksanaan atau ketidakterlaksanaan serta kolom catatan. Jadi rencana pengembangannya ini isi dari lembar instrumen dari observasi. Untuk yang kolom keempat berisi link hasil dari lembar observasi yang udah kita isi tadi. Jadi kita buatkan linknya tuh, kita letakkan di kolom keempat. Seperti itu Bu. Halo Ibu. Ya, hadir. Jadi di sini Bu Ira kira-kira sudah mengisi belum metode pembelajaran seperti apa yang dipakai, kebutuhan instrumen seperti apa, yang bayangan gambaran Ibu kira-kira sudah ada belum? Misalnya nih, instrumennya seperti apa sih? Rencana pengembangannya seperti apa? Terus hasilnya ada link instrumennya. Jadi harus ada. Jadi di dua ini Bapak Ibu disuruh menggunakan rencana evaluasi yang sama. Jadi mahasiswa itu hanya tautan instrumen siap pakai gitu. Mahasiswa juga dapat menambahkan metode instrumen lain yang dirasa sesuai. Jadi ini kan belum ada yang ngisi nih, atau sudah ada yang ngisi? Bapak Ibu Belum, di antara Belum Bu. belum Bu, ada belum sampai ngisi. Oke, dari awal. Dari Karena awal ini- Bu, Iya. agak ke atas. Agak ke atas lagi, enggak, saya belum baca ya. Di sini kan ada petunjuk pengisiannya, penjelasan LK 2.4. Di sini memang kita hari ini pembahasannya memang rencana evaluasi kan sesuai jadwal. Betul Bapak Ibu? Betul. Iya Bu.
Jadi di LK 2.4 ini rencana evaluasi Bapak Ibu berisi desain atau rancangan instrumen. Jadi kalau kemarin Bapak Ibu sudah berangkat pembelajaran, kemarin yang Ibu buat kan ada RPP, terus ada LKPD, ada bahan ajar, instrumen, ada rubrik. Maka sekarang Bapak Ibu membuat rancangan instrumen yang akan digunakan untuk melakukan observasi dan evaluasi refleksi ya terhadap keterlaksanaan rencana aksi dalam bentuk modul ajal atau RPP. Baik, nah sekarang akan bisa menjawab kira-kira metode observasi pembelajaran. Metodenya ini ada dua nih. Tengok nih, ada metode observasi. Observasi itu yang kayak mana? Ada yang punya? Ada yang punya instrumen observasinya? Observasi itu apa sih? Ada yang bisa jawab? Resta. Pengamatan, Bu. Ya, pengamatan. Observasi itu pengamatan. Ada nggak instrumennya? Ada kan? Ada, Nah, Bu. jadi Bapak Ibu tuh di melakukan observasi peserta, Bapak Ibu harus ada lembar pengamatannya. Dan itu tugas Bapak Ibu nanti membuat. Jadi begini Bapak Ibu, saya memberikan kemudahan. Bapak Ibu ini kan udah angkatan kesekian. Ya kan? Nah, coba Bapak Ibu sharing, tanya dengan yang sudah selesai. Itu nggak apa-apa bertanya, berbagi, namanya ATM. ATM itu kan adopsi, tiru, modifikasi, tapi jangan kopas. Boleh kopas ya, itu lagi kan. Jadi Bapak Ibu bisa belajar dari yang sudah lulus, gitu. Ya. Jadi di sini observasi pembelajarannya apa? Kebutuhan instrumen, contohnya begini. Coba kasusnya, satu kasus dulu. Bu Ira kasusnya apa dulu? Bu Ira metodenya apa? Pembelajaran Bu Ira yang diambil apa? Contohnya apa? Ya, kita langsung main contoh aja, biar gampang. Materinya, Bu. Halo? Ya, Bu Ira apa masalah yang ada di sekolah? Untuk pengisian penjelasan LK 2.4 itu, rencana evaluasi. Ini harus sambung menyambung dengan pembelajaran yang Bu Ira pakai. Bu Ira kemarin pakai apa? Soal itu, Bu, mengenai kurangnya kemampuan anak berpikir kritis, Bu. Kurangnya kemampuan anak berpikir kritis di semua mapel atau hanya di mapel matematika saja? Matematika saja, Bu. Iya, jadi kira-kira untuk mengatasi kurangnya kemampuan anak berpikir kritis itu metodenya apa yang Ibu gunakan? Metodenya diskusi, tanya jawab, penugasan. Kalau metodenya, Bu. Tapi kalau modelnya yang sekarang ini model PBJL. Nah, metode itu Bu, kalau diskusi, tanya jawab, penugasan itu masuk ke dalam strategi Bapak Ibu, cara-cara mengajar di kelas kan, seperti itu. Jadi di sini metodenya, di sini lembarnya kan ada nih yang dikasih Una, coba agak ke bawah dikit. Yang pertama tadi kan ada diskusi, tanya jawab, penugasan menurut Ibu ya kan. Oke. Yang pertama ada observasi ya kan. Observasi berarti Bapak Ibu untuk itu harus mengadakan observasi terlebih dahulu terhadap pembelajaran yang Ibu lakukan. Bu Ira melakukan tadi minat apa namanya apa tadi masalah anak yang apa tadi? Berpikir kritis, Bu. Kurangnya kemampuan. Harus berdasarkan observasi. Ibu observasi terlebih dahulu. Mereka berkurangnya berpikir kritis itu di mana? Setelah itu metodenya setelah mengadakan observasi pembelajaran, di mana Bapak Ibu melakukan secara strateginya PJBL, baru Bapak Ibu melakukan refleksi. Apa hasil refleksinya? Misalnya tadi penyakitnya udah ketemu tuh. Kurangnya berpikir kritis anak misalnya. Jadi observasi, nanti Ibu Ira buat angket observasi. Observasi kan ada angketnya kan. Setelah itu adakan, setelah Bu Ira melakukan observasi dan melakukan PJBL, apakah ada hasil perubahannya? Misalnya refleksi. Refleksi itu gini nih. Misalnya setelah Bu Ira melakukan sekerangkaian pembelajaran, Bu Ira bilang seperti ini. Anak-anak, tadi kan dibilang bahwa penyakit anak ini kurangnya berpikir kritis kan. Jadi Bu Ira untuk memancing si anak ini berpikir kritis, Bu Ira melakukan pengamatan. Jadi kayak detektif gitu juga ya kan. Kayak kita harus mengamati, ini anak ini maunya apa sih?
Kita harus punya pemetaan. Oh, anak ini kalau diajak kita monoton, dia nggak keluar berpikir kritisnya. Ini maunya apa? Bu Ira maka membuat strategi pembelajaran yang menarik. Misalnya tadi melalui PJBL kan. PJBL Bu Ira pakai apa? PJBL Bu Ira pakai apa? Barbutnya apa? Laporan, Bu, bentuk laporan. Barbutnya laporan. Itu kemarin sudah diperiksa sama Ibu siapa Bu Denar. Maksudnya barbut itu harus ada. PJLB itu kan proyek based Ya, learning. laporannya, Bu, laporannya dalam bentuk di karton, Bu. Oh, Buat tabel. berarti adanya di karton gitu ya. Iya. Berarti barbut karton. Nah, berarti si anak ini Bu Ira tuntut untuk berpikir kritis, menuangkan pemikiran atau idenya di dalam karton gitulah kira-kira ya kan. Jadi supaya nampak hasilnya ya kan Bu Ira. Jadi Ya. nah, sebelum itu kan Bu Ira melakukan observasi, ya kan? Nah, lembar observasi itulah yang disediakan nanti tugas Bu Ira setelah Zoom meeting ini. Kira-kira observasi apa yang cocok untuk dilakukan di pembelajaran Bu Ira menumbuhkan anak untuk berpikir kritis, gitu ya kan? Nah, Bu Ira buat pertanyaan-pertanyaan yang memang memantik siswa. Nah, ini kan ini yang link mentah yang Bu Ira share screen. Ini memang link mentah dari UNA kan? Belum Ibu tambah-tambahi, belum Ibu kurang-kurangi kan? Belum saya apa-apain, Ibu. Berarti inilah yang diminta gitu loh, ya kan? Berarti nanti Bu Ira cari metode observasi pembelajaran yang sesuai dengan masalah yang Bu Ira sekarang hadapin. Ya kan? Setelah itu Bu Ira nanti kebutuhan instrumennya ada lembar checklist observasi, ya kan? Ada lembar observasi. Nah, nanti di metode observasi pembelajaran ini Bu Ira betul-betul melakukan observasi di metodenya. Kebutuhannya ada checklistnya. Di RPP pengembangan atau rencana pengembangan dari modul ajar atau RPP Bu Ira pakai apa? Modul ajar ya? Berarti pakai RPP, Bu, kurikulum RPP. merdeka. RPP, Bu. Berarti ya. Berarti K13 ya. Iya, Bu. Nah, pengembangan dari modul ajar atau RPP ini, Bu Ira itu harus menyebutkan bagian aktivitas dan asesmen. Itu kan jelas itu ya. Ada bagian aktivitas dan asesmen dengan apa itu? Tulisannya Bu Ira agak kecil itu. Dengan penambahan kolom ya. Penambahan kolom. Keterlaksanaan atau ketidakterlaksanaan serta kolom catatan. Jadi nanti Bu Ira buat itu ya. Oke, terima kasih. Coba agak ke bawah lagi Bu Ira. Oke. Terima kasih, agak ke bawah lagi. Tadi udah enak, udah besar, cuma bisa ke bawah. Iya. Nah, oke, stop. Jadi di sini Bu Ira nanti buat bagian aktivitas di asesmen, rencana pengembangan dengan penambahan kolom keterlaksanaan atau tidak terlaksana. Sudah dilaksanakan atau belum? Kira-kira itu kan harus keterkaitan kan dengan observasi Ibu. Kira-kira dengan observasi yang tadi, Ibu buat link checklist tadi, sudah dilaksanakan atau belum? Tulis keterlaksanaan atau tidak keterlaksanaan, serta kolom catatan. Misalnya, si anak tadi yang Ibu Ira tuju untuk berpikir kritis, dia sudah terlaksana, maka checklist, misalnya sini, Agus namanya. Agus sudah terlaksana dengan baik, sudah mulai berkembang misalnya, mulai berkembang pengetahuan berpikir kritisnya. Ibu checklist ya kan, di sampingnya tulis terlaksana, seperti kan, sudah terlaksana kolom catatan kan, ada kolom catatan, seperti jurnal, tau lah ya kan, jurnal kan, nanti ada terlaksana dengan baik. Kalau memang si anak itu memang belum berkembang, maka tulis belum berkembang, maka perlu tindak lanjut, misalnya remedial, atau misalnya bukan remedial ya, kalau remedial itu kan ulangan, maka tindak lanjutnya misalnya apa, bimbingan lebih dalam, ya kan, bimbingan lebih dalam tentang bagaimana si anak ini mempunyai berpikir kritis. Nah, link instrumennya ini nanti ibu taruh di sini. Biasanya linknya itu nanti warnanya biru. Ibu ambil nanti dari Google Drive. Jadi link-link yang ibu buat tadi, yang lembar checklist observasi, itu nanti ibu taruh linknya di situ. Jadi instrumen yang udah ibu buat, ini kan namanya instrumen evaluasi ya kan. Nah, itu ibu simpan di Google Drive, lalu ibu taruh linknya di sini. Begitu kira-kira. Bisa lah ya? Bisa ya? Bisa, Bu.
Nah, nanti akan dibantu lagi dengan Bu Dewi. Jadi nanti hasil dari sini kita menjelaskan tentang kalau ditanya ngapain tadi sama Bu Nia. Yang pertama kita refleksi. Jadi Bapak Ibu harus pandai menjawab dengan bijak. Yang pertama kita refleksi dari pembelajaran yang sudah lalu. Bapak Ibu juga gitu bisa nanti di kelas. Refleksi pembelajaran yang sudah lalu. Refleksi apa? Tadi kan saya tanya satu-satu. Bapak Ibu sudah dikirim perangkat mengajarnya di LMS. Betul tidak Bu Ira? Betul kan? Itu namanya refleksi awal. Jadi saya melakukan refleksi awal. Tapi ada 4 mahasiswa lagi yang belum saya cek. Berarti 4 mahasiswa itu saya nggak tahu benar salahnya. Sebentar ya Bu, ada suara kereta api. Ya, Bu. Baik, kita lanjut lagi. Jadi Bu Ira, apapun keadaannya dan teman-teman yang lain harus semangat ya, seperti saya. Mau Bu Ira misalnya kayak tadi Pak Togov di jalan, seharusnya Pak Togov nggak apa-apa buka handphone. Jadi kita sebagai guru siap siaga terjaga ya. Jadi apapun yang terjadi, guru sertifikasi ini mudah-mudahan tetap semangat. Kayak saya juga bertanggung jawab atas tugas saya gitu. Walaupun ini juga saya sedang tugas negara, saya tugas negara untuk ke Medan ini ada acara gitu kan tentang dunia pendidikan juga gitu, Tanoto Foundation gitu kan. Kebetulan saya fasilitatornya gitu kan. Jadi saya tetap mengutamakan kewajiban saya juga memfasilitasi Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu kuncinya harus semangat ya. Jadi jangan pernah kendor. Dan saya berusaha untuk menanggung-jawabi kewajiban saya sebagai pamong Bapak Ibu, berusaha memberikan yang terbaik. Dan mudah-mudahan jika kita bertemu lagi di sini di kelompok ini nanti dinilai PPL-nya, saya akan berikan nilai Bapak Ibu maksimal. Saya tidak pernah memberikan nilai minimal. Saya akan berikan nilai yang terbaik ya. Jadi Bapak Ibu tetap semangat dan jangan lupa untuk mengupload tugasnya yang tadi malam. Kita lanjut lagi ke LK evaluasi ini ya Bu ya. Ini namanya kan LK 2 ya. Evaluasi. Jadi nanti setelah Bu Ira membuat observasi pembelajaran, setelah Bu Ira membuat lembar checklist observasi, dan Bu Ira membuat rencana pengembangan itu dari modul ajar atau RPP-nya ada bagian aktivitas dan asesmen, nanti ada bagian aktivitas dan asesmen dengan penambahan kolom keterlaksanaan atau tidak keterlaksanaan serta kolom catatan. Jadi Bu Ira bisa lah ada gambaran, kira-kira gimana kolomnya. Ada kolom asesmen, misalnya ada asesmen nih, asesmen yang dikasih ke murid. Terus ada kolom lagi ditambahkan apa? Keterlaksanaan atau ada bawahnya lagi ketidaklaksanaan. Sampingnya lagi ketidaklaksanaan dan sampingnya lagi adalah catatan. Jadi kan ada tuh anak kita berapa orang Bu Ira? Bu Ira siswanya berapa orang? Halo, kok Bu Ira hilang? Terlempar Bu Ira? Iya, Bu. Bu Ira berapa orang siswanya Bu? Nggak apa-apa. Kita sambil sharing aja. Di kelas berapa orang? 20, Bu. Nah, 20 misalnya. Di antara 20 itu kan masalah Bu Ira adalah minimnya anak murid untuk berpikir kritis kan. Jadi si siswa ini berpikir kritisnya susah. Jadi tentunya Bu Ira dengan berbagai cara melakukan strategi supaya si anak ini berpikir kritis, begitu kan? Iya kan? Nah, jadinya sebelum Bu Ira melakukan strategi itu, pasti Bu Ira sudah melakukan observasi, ya kan, pengamatan. Nah, nanti Bu Ira membuat lembar observasi dan pengamatan itu. Nah, sekarang saya tanya Bu Ira, ketika kita ada masalah, terus kita berusaha menyelesaikan, kira-kira hasilnya apakah 100% terlaksana, ataukah memang ada yang Bu yang terlaksana sekian persen, yang belum sekian persen, atau memang udah pasti tuh Bu Ira yakin tuh perfect semuanya terlaksana dengan baik, ataukah memang ada kendalanya, ada bumbu-bumbunya? Menurut Bu Ira bagaimana? Kalau menurut saya nggak bisa terlaksana 100%, Bu. Pasti ada juga kekurangannya kan. Kita Bagus, analisa lagi. Bagus, berarti Bu Ira bagus. Berarti Bu Ira bukan yang ingin instan perfect ya. Berarti jawaban Bu Ira ini jawaban yang objektif. Kadang ada jawaban yang ingin dibuat bagus padahal tidak.
mustahil di dunia ini ada yang sempurna, ya kan? Mustahil. Itu is nobody perfect, tidak ada yang sempurna, ya kan? Jadi kalau misalnya si anak itu tadi sama 100% itu juga nggak mungkin gitu loh. Karena kan tingkat kemampuan anak berbeda-beda. Betul kan Bu Ira? Ketika Iya, kemampuan anak berbeda-beda, makanya ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Jadi nggak mungkin terlaksana 100% pasti. Presentasi apa namanya persen-persennya itu berbeda. Misalnya berhasil berapa persen, sekian berapa persen. Makanya perlu dibuat kolom keterlaksanaan tidak terlaksanaan. Nanti ketika dibuat, Bu Ira kan checklist tuh. Jangan Bu Ira buat semuanya terlaksana, nggak mungkin. Karena dalam 100% pasti 80% tuntas, sisanya 20% atau 30% adalah remedial. Itu wajar. Jadi nanti ketika Bu Ira buat program checklist, kan ada di checklist tuh, misalnya namanya si Ayu, si Tono, si Budi, si Nagabonar misalnya. Nah, si Ayu terlaksana, si Budi belum terlaksana, nggak apa-apa, apa adanya buat gitu ya kan, apa adanya buat. Itu tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya kita tahu di situ catatannya apa. Misalnya, oh si Tono catatannya dia masih belum mampu menjawab soal yang membutuhkan pemikiran bernalar kritis gitu. Jadi seperti itu ada catatannya Bu Ira. Jadi itu nanti boleh dicari di YouTube atau di internet ada ya. Nanti hasil-hasil kerja itu link instrumennya ditulis di situ. Bisa ya? Nah, atau bisa juga nanti Bu Ira mencari di internet terlebih dahulu sebagai bahan referensi ya. Tinggal disesuaikan. Bisa ya? Yang berikutnya adalah refleksi. Nah, di refleksi ini, metode refleksi, itu kan setiap kita melakukan pembelajaran. Sekarang saya tanya nih, refleksi itu dilakukan kapan sih? Di setelah awal, melakukan di tengah, atau di akhir? Di akhir, Bu. di akhir biasa Bu. Di awal ada juga Bu. Oke. Di awal dan di akhir. Tengah ada nggak kira-kira di tengah? Di inti? Ada juga. Nah, jadi Ada di PJBL. ya, jadi berdasarkan ilmu Kemendikbud yang sudah saya dapat, refleksi itu bisa dilakukan di mana saja. Jadi tidak harus di akhir ya. Bisa di awal, bisa di inti, bisa di akhir. Contoh nih, contoh. Ketika Bapak Ibu masuk nih ke dalam kelas, masuk kan, kelasnya ribut, sampahnya berserakan gitu kan. Pasti Bapak Ibu melakukan anak-anak, ini bersihkan dulu kelasnya ya. Baik kita berdoa. Saya berdoa nih. Ayo, terus ketua kelasnya berdoa. Apa namanya? Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Rupanya si Naga Bonar berulah. Dia melakukan menimpuk temannya dengan gelas misalnya. Nah, di situ Ibu sudah melakukan refleksi awal. Naga Bonar, kenapa kamu mengganggu temanmu yang sedang berdoa? Ada apa? Apakah kamu tidak suka dengan kedatangan ibu? Nah, itu udah refleksi awal. Ya. Jadi, apakah kamu tidak suka dengan pelajaran ibu? Kok kamu seperti ini dengan temanmu? Ada apa, Nak? Gitu. Nah, sebagai seorang guru, berarti ibu melakukan refleksi awal. Kok saya masuk, kok begini anak-anaknya? Apakah saya kurang? Ada yang kurang nggak ya sama saya? Apa sih penyebab saya sampai anak-anak ribut ketika saya masuk? Nah, ibu melakukan refleksi awal tuh. Entah ibunya mungkin kurang persiapan, atau kurang senyum, atau kurang tegas gitu kan, atau mungkin terlalu baik. Bisa jadi kan kadang-kadang kalau ada guru terlalu baik, anak-anaknya ngelunjak ya kan. Nah, jadi di situ itu namanya refleksi awal. Nah, bisa juga ketika sambil berdoa, ayo anak-anak, ada yang ingat nggak materi yang lalu? Itu juga refleksi awal. Kemarin kita sudah belajar loh tentang Pitagoras. Kemarin si Tuti sudah menjelaskan ke depan tuh berapa nilai hipotenusa. Ayo kira-kira siapa lagi yang mau ingin ingin menjelaskan pelajaran yang kemarin atau ingin bertanya, itu refleksi awal ya. Nah, di inti juga seperti itu. Ketika Bapak Ibu sedang menjelaskan materi, misalnya tentang materi Bu Ira tentang apa? Tentang apa materi Bu Ira? Halo? Halo? Materi Bu Ira tentang Statistika Bu, menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan data. Nah, statistika biasanya yang lebih enak
Ibu itu nanti memberikan soal atau mengamati misalnya tentang ada diagram batang misalnya atau diagram lingkaran gitu kan, atau ada semacam video film gitu kan. Lihat ini kepadatan penduduk, misalnya penduduk Jawa sekian, penduduk Sumatera sekian, penduduk Aceh sekian. Coba berdasarkan kepadatan penduduk ini, mana yang paling padat, mana yang paling banyak, itu kan bisa statistika kan? Ya kan? Nah, jadi si anak itu mengamati gitu kan. Makanya Bu, nanti kalau bisa di video nanti Bapak Ibu Ira itu sebenarnya kalau statistika itu materi yang enak bisa hidup di kelas. Tampilkan video atau tampilkan misalnya apa gitu kan. Nah, lihat anak-anak ini Pulau Jawa penduduknya sekian, ada apanya? Ada diagram batang ya. Bisa diagram batang tuh kan yang ke atas kan. Ada ini Pulau Sumatera sekian, Pulau Kalimantan sekian. Nah, manakah penduduknya yang paling padat? Nah, mereka nanti kan mengamati. Mereka juga yang menjawab. Bu, jelas Pulau Jawa, Bu. Tengok, Bu, diagram batangnya sampai tinggi sekali. Kan diagram batang itu kan bisa menggambarkan statistika. Betul tidak, Bu Ira? Betul Iya, Bu. kan? Nah, tinggi kali. Berarti Bu Pulau Jawa dong Bu yang paling padat. Oh, berarti kalau yang paling padat Pulau Jawa kamu sudah tahu dong. Berarti mereka menyimpulkan sendiri. Coba hitung jumlah penduduk rata-ratanya. Rata-rata itu kan MEAN ya kan? Median nilai tengah. Modus yang sering muncul misalnya. Coba dihitung bagaimana caranya. Jadi dia bisa menghitung sendiri. Nah, di situ itu Bapak Ibu sudah melakukan refleksi inti, maksudnya refleksi di tengah pembelajaran. Jadi refleksi itu bisa dilakukan mana saja. Nah, ketika si anak tadi sudah presentasi, misalnya menjawab, lagi kereta api Putri Deli akan tiba di stasiun Bandar Kalibata. Bagian dalam mengakhiri perjalanan di stasiun Bandar Kalibata, dipersilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan pelita kembali barang bawaan. Selamat datang. Oke, lanjut lagi Bu. Jadi tuh Bu, jadi dengan seperti itu kan Bu, si anak-anak tadi itu dia melakukan mikir. Apa kemarin mikir Bapak Ibu? Apa kemarin mikir Bapak Ibu? M-nya apa? Ayo lupa. Tuh, kan nggak ditulis pula. Apa mikir? Ayo. M-nya apa? Tulis, Bu. Yuk suaranya nih, Pak Ali nggak kedengeran. M-nya apa? Lupa. Bu. Mengalami. 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 Iya, I-nya apa? Interaksi. Interaksi. Oke. K-nya apa? Komunikasi. Komunikasi. Si R-nya apa? Refleksi. Refleksi. Nah, jadi si anak tadi dengan materi yang Ibu Ira berikan, kebetulan Bu Ira pakai statistik kan. Nah, si anak itu mengalami seakan-akan anak itu dibawa ke suatu pulau. Oh, berarti pulau padat. Bu Ira pun harus mengambil data yang akurat. Oh, ternyata pulau yang paling padat penduduknya Pulau Jawa gitu misalnya kan. Setelah Bu Ira memberikan gambar-gambar, makanya guru itu harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan prima gitu, dengan maksimal ya. Jadi oh ternyata ini ya gambarnya ini paling padat Pulau Jawa dia mengalami. Terus ke depan, oke silakan Pak Togof misalnya namanya misalnya, oh silakan Haga Bonar misalnya ke depan. Coba tunjuk berdasarkan gambar ini mana yang paling sedikit penduduknya. Ternyata yang paling sedikit misalnya ya, saya juga nggak tahu ya kan, di Sulawesi misalnya. Oh di Sulawesi. Berarti coba kan kalau statistika kan ada jangkauannya kan. Jangkauan itu nilai terbesar dikurangi nilai terkecil ya kan Bu? Iya Bu. Nah, coba tentukan jangkauan. Coba tengok dulu sebelum Ibu menentukan jangkauan, suruh kurangi dulu mana yang paling besar si Anu, malah paling kecil si Anu, jumlah penduduknya berapa si Anu, coba kurangi dulu. Oh dapat, berarti dapat nilai terkecil. Nah sekarang pengertian jangkauan apa anak-anak? Jangkauan itu Bu, nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Berarti udah dapat jawabannya kan? Udah Bu, seperti ini. Jadi mereka mengalami. Ketika mereka mengalami, mereka juga komunikasi. Jadi ada dua arah, komunikasi antara guru dengan siswa, komunikasi dengan peserta. Bu, teman-teman, misalnya gurunya juga memfasilitasi. Anak-anak, siapa lagi yang tahu selain ini? Nah, itu sudah refleksi, sudah umpan balik.
Saya Bu, oke. Maju ke depan silakan. Nah, jadi hidup. Jadi jangan biasakan di depan tuh ceramah, terus di akhir baru ada presentasi. Tidak, kalau bisa dia hidup gitu loh. Nah setelah dipancing, udah dipantik, sudah hidup, baru Bu Ira mulai. Anak-anak berpikir kritis mereka udah maju tuh. Oh, berarti udah tahu. Sekarang gini, anak itu akan berpikir kritis tergantung ibu. Ibu bagaimana bisa menstimulus dia, merangsang mereka, merangsang dan terus menciptakan pembelajaran yang menarik sehingga mereka bisa semangat gitu ya kan. Jadi saya rasa dengan penjelasan saya tadi, Bu Ira udah ada gambaran ya? Udah ada gambaran belum? Kalau kita menghadirkan data-data yang menarik, terus dari kepadatan pulau penduduk aja, itu udah bisa jadi statistik tidak Bu Ira? Bisa kan? Bisa, Bu. Bisa. Atau Bu Ira mau cari yang lain, terserah gitu. Tapi menarik. Sehingga si anak ini dia terpancing gitu kan. Bu, itu gambar apa ya Bu? Kok panjang kali menaranya? Kayak semalam Pak Togof, ya Pak, siapa Pak Ali ya, gambar menara Apple atau gambar jembatan Suramadu. Jembatannya itu dia ingin dijadikan fungsi kuadrat kan. Jadi menarik, ini gambar apa ya? Oh ini nak, coba ayo anak-anak, ada yang tahu nih gambar apa? Ayo silakan gitu kan. Jadi kan mereka berpikir kritis. Oh tengok dulu, ih serem kali ya Bu ya, Pulau Jawa padat Bu, nggak jadilah awak Bu ke Pulau Jawa, nanti awak nggak dapet tanah pula di sana. Seperti itu bisa mereka berpikir kritis, silahkan. Nah, setelah Ibu melakukan itu, kan ada refleksi. Nah, refleksinya ini dibuat metode refleksi. Refleksi ada pertanyaannya. Nah, Ibu susunlah pertanyaan-pertanyaan refleksi. Cari di internet. Refleksi itu ngapain aja sih? Ya kan? Apa ngapain? Refleksi misalnya, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Apakah kalian sudah paham tentang materi statistik ini? Jika sudah, bagaimana tindak lanjutnya? Jika belum, di mana letak belumnya supaya bisa diulangi kembali atau perlu bimbingan kembali. Itu refleksi namanya, ya kan? Terus Ibu buat lembar refleksi berisi daftar pertanyaan reflektif. Nah, sebelum saya baca ini, saya sudah suruh Ibu Ira tadi buat lembar refleksinya yang berisi daftar pertanyaan, ya kan? Pas kan Bu Ira? Tadi kan sudah saya bilang bahwa nanti di lembar refleksi itu buat daftar pertanyaan. Udah pas kan? Nah, setelah itu baru menyusun 5 pertanyaan reflektif atas keterlaksanaan atau ketidakterlaksanaan rencana aksi. Nah, rencana aksi yang Bu Ira buat tadi adalah tentang apa tadi? Menumbuhkan bernalar kritis. Dan materinya kebetulan adalah statistika, ya kan? Ya kan? Nah, Iya, Bu. Nah, Bu Ira harus menyusun 5 pertanyaan reflektif. Beda loh pertanyaan biasa dengan pertanyaan reflektif ya. Jadi Bu Ira harus menyusun 5 pertanyaan reflektif atas keterlaksanaan atau ketidakterlaksanaan rencana aksi. Nah, baru nanti link instrumen itu diklik di situ. Caranya bisa kan? Tadi saya sudah jadi caranya. Setelah Bu Ira sudah membuat instrumennya, Bu Ira simpan. Kan itu kan biasanya instrumennya di mana diketik? Di Word kan? Di Word kan? Ya tidak? Ya. Iya, Bu. Word, Ibu Ira simpan di Google Drive. Ya kan? Kalau di handphone pun bisa. Saya semuanya mengerjakan tugas saya itu dari handphone, tidak pakai laptop. Saya kurang hobi pakai laptop. Karena saya buat cerpen, buat tulisan, terus buat apa lagi? Buat link Jamboard, semuanya pakai handphone. Tapi kalau memang ada beberapa hal yang tidak bisa pakai handphone, maka pakai laptop. Gak apa-apa Bu, bisalah biasa. Ibu belajar. Setelah nanti dari Word, baru simpan di Drive. Simpan di Drive, buat linknya di situ adalah refleksi, lembar refleksi, ya. Baru linknya dari Google Drive itu, linknya di copy, pindahkan kemari. Bisa ya? Nah, sebelum di copy, itu nanti ada setelan. Setelannya apa? Nanti kita praktekkan satu orang, Pak Amr ya. Setelannya itu bagikan. Mau dibagikan itu ada setelan. Jangan Bapak Ibu buat untuk diri sendiri atau buat akses setelan itu Bapak Ibu buat untuk anyone, untuk semua orang bisa melihat. Buat setelan untuk semua orang bisa melihat, ya. Karena nanti kadang ada kalau linknya diklik tiba-tiba nggak bisa dibuka, minta akses, berarti itu setelannya belum diperbaiki. Paham ya Bu Ira ya? Sampai sini paham ya Bu Ira ya?
Tapi ada Oke. paham, lanjut Bu. berikutnya. Tapi ada pertanyaan saya, Bu. Oke, silakan. Untuk refleksi ini apakah kedua-duanya, Bu, refleksi siswa dan refleksi guru atau refleksi siswa saja? Nah, kalaulah bisa, Ibu persiapkan aja dulu kedua-duanya, refleksi guru dan siswa. Nanti untuk lebih lanjutnya tanya ke Bu Dewi, apakah yang diminta di situ refleksi siswa? Karena refleksi itu biasanya otomatis kedua-duanya. Kalau misalnya si anak ini Ibu tanya, misalnya gini, anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Itu kan dampaknya ke kita, betul tidak? Dampaknya ke kita kan yang melihat, Bu, pembelajaran hari ini menyenangkan Bu, tapi terlalu cepat. Berarti kan kita harus memperbaiki diri. Mungkin materi yang kita sampaikan terlalu cepat dengan intonasi kata-kata yang cepat. Maka itu refleksi memang untuk anak-anak, tapi juga kena ke kita juga. Jadi secara setahu saya, secara keseluruhan refleksi itu umum, ya kan? Jadi dia bisa kena kedua-duanya. Itu otomatis, Bu. Karena setiap refleksi, setiap saya jadi narasumber, saya juga kan melakukan refleksi nih. Refleksi, apa yang Bapak Ibu rasakan setelah melakukan pelatihan ini? Pasti mereka menjawab sangat menyenangkan, bertambah ilmu. Ada juga mungkin nanti yang menjawab asik, Bu, tapi tidak ada ice breaking-nya. Nah, itu kan refleksi sama kita. Jadi bahan apa? Oh iya, berarti kita tambahin yuk ice breaking-nya gitu, ya. Seperti itu. Paham ya, Bu ya? Jadi nanti Paham, Bu. siapkan payung aja sebelum hujan. Artinya Ibu buat nanti kan ketemu lagi nih sama Bu Dewi jam 2, ya kan? Karena apapun ceritanya kita kan harus di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, ya kan? Ya, Artinya Bu. saya menjadi narasumber di Tanoto yang harus diikuti. Tapi ketika saya menjadi narasumber di UNA, maka perlakuan UNA yang harus saya ikuti, ya. Jadi saya sebagai pamong hanya menguatkan yang sudah ada di UNA itu tadi. Jadi saya nggak bisa membuat aturan di luar gitu. Tapi kalau materi pembelajaran itu kan se-Indonesia sama, Kemendikbud sama, seperti refleksi itu kewajiban saya untuk mengingatkan jika memang ada yang salah di dalam itu, gitu. Cuma kalau tentang sistem apakah yang diminta, sekarang kan pertanyaan tergantung apa yang diminta, betul kan Bu Ira? Iya. Betul kan? Iya. Betul itu. Misalnya Bu Ira buat soal nih, Bu Ira tergantung meminta apa. Misalnya Bu Ira meminta gambarkan grafik fungsi kuadrat misalnya. Rupanya yang dijawab si anak bukan digambarkan fungsi kuadratnya grafiknya, malah dibuat tabel. Udah salah tidak itu? Salah kan? Yang disuruh kan gambar, yang dibuat tabel kan. Nah begitu juga dengan ini, maka Bu Ira harus bisa membuat sedia payung sebelum hujan. Saya sarankan refleksi untuk guru dan refleksi untuk siswa. Tapi biasanya kalau refleksi itu cuma satu. Nah begitupun nanti jam 2 kan bertemu dengan Ibu Dewi, silahkan ditanyakan itu ya. Oke? Oke, Bu. Ada lagi pertanyaan? Nah, di sini yang ketiga, kolom ketiga disuruh tambahkan metode lain jika ada. Maka Bapak Ibu boleh menambahkan, itu kan 2 ya, metode observasi sama refleksi. Terus yang ketiga, tambahkan metode lain jika ada. Nah, yang keempat kebutuhan instrumen. Tadi kalau observasi daftar checklist. Kalau refleksi adalah lembar pertanyaan yang reflektif. Nah, jadi gampang sekali LK2 ini. Bapak Ibu santai lah, gampang kali LK2 ini. Jadi Bapak Ibu mencari lembar refleksi dengan lembar observasi. Nah, nanti kalau Bapak Ibu mau 3, maka tambahkan instrumen sesuai dengan metode. Oke, saya akan unmute. Pak Ali, ngomong Pak Ali. Hadir, Bu. Ibu, metodenya 2 atau 3, Bu? Kemarin Iya. kita disuruh 5, Pak. Iya. Ditentukan dah kemarin langsung 5. Berarti kita ngikut skill 1 Survei, kemarin kan? wawancara, artefak. Ya berarti kita ngikut skill 1 kemarin kan? Ya. Apa Bu Ira? Apa metode Bu Ira? Yang siklus 1 kemarin, Bu, yang 5 tuh Siklus 1 wawancara, kemarin 5. ada observasi, Survei, refleksi, wawancara, artefak, hasil wawancara juga karya ada tuh. siswa atau artefak.
Mana Pak Togop Pertanyaan nih? saya juga. Ya silakan nanya Bu. Silakan. Sekarang kita upload Bu Ira malam ini. Hari ini, Bu. Hari ini, Hari ini. Iya, ya hari nanti ini. malam. Astaga. Bu Astuti. Cuman Jadi lima-limanya ini metodenya ya? Iya, Bu, Pak. Ya Iya. mudah, gampangnya itu Bu. Yang kemarin kan Ah. ada tuh, yang kemarin. Yang kemarin tuh aja lagi, Bu. Kan kemarin. Iya. Cuma nanti kalau ada PBL di dalam apanya itu ceritanya ganti ganti dengan PJBL. PBJL. Oh. Yang Oke. kolom kedua PBL, tinggal Ira. checklistnya. Ibu Ira, instrumen ini di mana diunggah? LMS lah, Bu. Di LMS diunggah Bu, jangan nanti malam. Bukan, berarti harus diunggah nanti ya. Iya Bu. Ya, Instrumen ini. ya. Iya. Ya Allah. Wawancara ini kayak mana nih? Padahal Kemarin kita ada di rumah. dikasih itu, Bu. Dia masih kosong, Bu Astuti. Cuman formatnya aja. Iya. Format tapi ada isi kata-kata wawancaranya Nah, gitu. Tapi belum kita isi. Jawabannya tuh belum kita isi. Atau kalau checklistnya itu nggak kita isi. Atau kalau Bu Astuti ragu, minta aja sama Pak Ali nanti, Bu. Iya, Jadi- iya betul Bu. Iya. Sama Pak Togop banyak tuh Bu. Iya, Pak iya, Ali iya. tuh bagian itu Pak Ali Nah. menyelesaikan masalah tanpa masalah. Saya bukan pegadaian ya, saya bukan pegadaian. Kalau enggak ikhlas beramal. Saya ikhlas Pak ya beramal. diada dikirim. Nggak usah Silakan pusing-pusing. Wawancara. Pak Yang Ali, Pak Togov, silakan diskusi dulu. Saya sambil kesepakatan turun, tolong bahas lagi, dieksplor apa-apa saja yang harus diisi. Itu kan 2 ya, ya Bu. tambahkan lain. Berarti kan Iya. tidak ada ketentuan. Tapi kalau nanti Ibu kemarin bilang harus 5 atau 4, ya sesuaikan saja ya. Ya Bu, Coba siap Bu. diskusi kira-kira dieksplor dulu sampai saya turun, nanti kita lanjut lagi. Diskusi Iya, ya. siap, Bu. Bu. Ini sedang Siap, Bu. didiskusikan, Bu. Kalau ada kami nggak usah khawatir Bu. Selesai Aman, semua Bu. tuh Bu. Apalagi dapat Togop Bu. Saya tunggu buktinya ya. Oke, selamat berdiskusi. Iya, Bu. Iya. Ada nih Pak Togop, ada Pak Amri, ada Bu. Aman Ah, ya. gitu Bu Astuti. Yang kemarin aja, yang kemarin. Tinggal Iya, yang ganti. kemarin wawancara nggak aku isi, Pak. Aduh, Oh. aja. Mana Belum ini? diisi, Bu. Memang masih kosong, Bu, nggak kita isi. Cuman udah ada poin-poin pertanyaannya. Iya. Oh, poin-poinnya. Iya. Heeh. Karena diisinya nanti setelah kita PPL, Bu. Iya. Iya. Ah, gitu Iya. Bu. Saya mau bilang juga gitu tadi Bu. Selesaikan masalah tanpa masalah. Nanti Bu di kolom keempat tuh linknya Ibu masukkan. Hmm. Ke Google Drive Ibu Nah, dulu. Google Drive dulu Bu. Oke, coba Pak Ali tampilkan observasi Iya, itu tampilkan, seperti Pak. apa. Silakan Pak Biar Ali. tahu apa aja yang mau ditanyakan sama itu. Saya jaringan bermasalah pula ini Pak. Halo? Jaring. Halo? Halo, halo. Halo? Loh, Iya. Dengar Wira suara saya. Nyangkut, Pak, nyangkut. Nyangkut. Agak apa nih? Saya lagi di luar nih. Agak jauh suaranya, nggak dengar, agak jauh. Agak di jurang ya kan, Pak? Iya, saya lagi di luar nih. Iyalah di luar ruangan itu hari ke jendela. Saya lagi di meja pikir saya, Bu. Saya pikir hari ini kan. Oh, gitu. Ada mangga muda Pak Ali hari ini. Enggak, saya udah taubat dah. Besok lagi. Saya mau ngotak-ngatik di laptop. Mau buka apanya itu. Takut pula saya nanti kena pula recorder ini nanti nih. Terputus pula dah. Masa flash disk saya entah di mana saya letak tadi nih. Oke, sekarang sambil nunggu, kira-kira untuk Bu Ira masalahnya udah terpecahkan atau belum? Sudah ya, sudah ada gambaran. Kalau sudah Ya, ada Bu, gambaran, udah. saya ingin lihat yang dieksplor itu Ibu yang dari Aceh, siapa namanya yang dari Aceh? 2 orang, Ibu Rahmayanti ya? Sama Ibu Elnia ya? Coba boleh? Bu Eliana, Bu Eliana. Elianawati. Diana boleh, nanti dibantu Pak Togov dan Pak Ali supaya dan Bu Ira di sini saling sharing aja ya. Ya, Sharing Bu. kira-kira masalah apa. Silakan dia sambil diskusi ya. Mana Bu Eliana? Stop share ya, stop share saya nih. Ya boleh Bu, boleh stop share. Nah, langsung aja lah. Pak Togop, tampilkanlah. Tampilkanlah Pak saya. Titik 4.
Apa yang mau Yang ditampilkan? 5 lembar itu Pak, yang 5 lembar tuh. Kemarin tuh Pak, yang 5 itu. Yang 5 Oke, lembar baik. tuh. Bagi kita ya, saya yang observasi survei ya. Saya nomor 6, saya nomor 6. Pak Amri nomor 2. Saya nomor Nomor 6 6 ya, yang nggak ada lah. Saya cari dulu ya, Bu. Ah, Observasi. saya di laptop satu lagi. Di mana itu? Kita tengok juga ya mana dia. Siklus 1. Mana Pak Togop? Ya, sabar Bu. Ini jaringan lagi bagus-bagusnya nih, Bu. Saya pun tak Lagi. saya pun tak ingat lagi di mana nyimpannya ini, Pak. Di bawah pokok mangga itu. Nyangkut mungkin ya. Mana dia nih? Karena menghitung duitnya malam. Siapa yang udah dikirim Pak Ali dengan duit itu? Banyak Oke, yang butuh tuh, Pak, Bu. Bapak Ibu. Nggak jadi dikirim, Bu Ira. Nggak jadi. Halo, 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 halo. Ya, hai. Hai, halo, hai, hai, halo. Hello, hai, hello, hai. Ini hasil siklus 1 kemarin sih sebenarnya. Karena kita kemarin biar seragam, makanya kita udah dikasih filenya kemarin gitu kan. Iya, iya. Biar seragam. Nah, cuman di sini yang saya ragu, Bu Ira mungkin Pak Ali, yang kawan-kawan yang lain bisa bantu. Di sini nama guru tuh langsung kita ya, Iyalah Pak. kita ya di atas ini. Kan kita penilainya untuk Yang siswa. bagian bawah nanti baru yang menilai gitu kan. Hmm. Cuman ini aja Bu, isinya untuk siswa ada pertanyaannya beberapa nih. Untuk melihat terlaksana atau tidaknya itu saja. Siswa di sini ada 4. Siswa terlibat aktif dalam pembelajaran, kalau iya atau tidak gitu. Ini untuk per anak atau gimana kemarin Bu Ira? Saya udah lupa juga nih. Iya, per siswa ini. Siswa kan? Per peserta didik, Pak. Oh iya. Saya K13 Pak Ali. Per siswa. Ada 4 ya, siswa terlibat aktif dalam pembelajaran, siswa senang mengikuti tahapan pembelajaran, siswa masih mendiskusikan pembelajaran meskipun pembelajaran telah selesai, kemudian siswa mengerjakan tidak lanjut pembelajaran dengan senang. Kemudian juga ada untuk guru atau kepala sekolah atau warga sekolah, ada 3. Yang pertama, guru, kepala sekolah atau warga sekolah memberi respon positif terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. Guru, kepala sekolah atau warga sekolah memperbincangkan kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Yang ketiga, guru, kepala sekolah atau warga sekolah memberi saran perbaikan untuk pembelajaran yang telah dilakukan. Yang ketiga yaitu untuk orang tua atau wali siswa. Yang pertama ada 2. Yang pertama, orang tua atau wali siswa memberi respon positif terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. Yang kedua, orang tua atau wali siswa memberi saran perbaikan untuk pembelajaran yang dilakukan. Misalnya Pak Ali, Bu Ira, kawan-kawan yang lain, Bu Elna, dan segala semacam. Kalau misalnya responnya negatif, kita gimana gitu? Mensiasatinya gimana gitu? Di sini kan yang diminta positif nih. Kalau negatif bagaimana Pak Ali? Cari orang tuanya yang kira-kira menjawab positif. Oh gitu, baiklah kalau begitu. Tapi ini kayaknya satu aja Pak Ali, bukan persiswa enggak? Persiswa nih Pak. Soalnya ada guru atau kepala sekolah juga di dalam sini. Ada juga orang tua dan wali siswa gitu. Warga sekolah. Awak kan nggak tahu orang tua awak kemana, kan aku ditanya ya. Oke ya Bapak Ibu, mungkin itu dari saya untuk survei.
Selanjutnya saya silakan Pak Ali. Nggak Atau ketemu Pak di mana sih? Nggak tahu tadi mana tempatnya Pak. siapa lagi teman-teman yang lain Saya lagi yang mau nyari mau juga membagi? nih. Ayo, Bu ayo Wira. silakan. Halo Bu Silakan. Wira. Saya Bu catat Wira nih yang telat Mbak ini. silakan yang Bapak Ibu diskusi. Tadi saya sudah dengar suara Pak Togo, sudah dengar suara Bu Ira, dengar suara Pak Ali. Yang lain, ayo saya ingin mendengar, yuk kita diskusi ya. Saya ingin semuanya aktif ya. Jadi Ya, nanti Bu. ketika tanya Bu dosen, bagaimana tadi aktif semuanya aktif. Jadi tidak hanya 5 orang. Ini kita berapa peserta sebenarnya? Kok cuma 7 orang? Kita 10 Bu. Kita 10, Bu. Coba panggil yang lain lagi ya, di Japri aja tolong ya, supaya mereka bisa mengikuti juga ya. Itu tadi sebagian udah ditelepon Bu, tapi belum nyambung. Nah ini ada 8 orang nih sama saya, jadi 7, tinggal 3 lagi. Siapa yang 3 3 lagi. lagi? Tolong dibantu ya temannya Bapak Ibu ditelepon. Ya Bu. Diingatkan lagi, kalau tidak diingatkan lagi sudah masuk Ibu mendadak gitu ya. Ya Suka Bu. yang mendadak gimana ya? Daripada nanti kita kena malam gitu aja. Daripada nanti kita kena malam lebih enak sekarang. Ayo cepat gitu, semangat aja yang positif-positif ya. Oke. Ayo Bu Elna, Pak Amri, Bu Ya, Wira. Untuk guru Apa nih, Pak? kepala sekolah atau warga sekolah membincangkan kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Ya, apa Bu Elna? Mohon maaf. Cara pelaksanaannya nanti Nah, guru melalui wawancara, Pak. wawancara yang ini. Ya, guru, kepala sekolah atau warga sekolah Ya. membincangkan kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Ya. Olah lu ya, aku sedang Zoom ya, olah lu ya. Udah dulu aku sedang Zoom. Ayo Pak Ali, bisa bantu Pak Ali? Zoom apa Pak? Ini Bu Elna bertanya. Ah. Baru apa? Ya, silakan Bu Elna diulang Apa pertanyaan. pertanyaannya? Ya diulang Guru, Bu. kepala sekolah atau warga sekolah membincangkan kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Bagaimana Bu Ira cara pelaksanaannya? Oh, ini Bu, biasanya kan ketika kita PPL itu, Ya, kan nanti salah satu guru atau kepala sekolah nanti melihat kita Bu di situ. Karena mereka melihat setelah kita apa itu, lalu kita bahas lah. Tapi warga sekolah itu nih. Kalau kemarin saya jujur sih, saya buat apa tuh yang kolom apanya, memang karena nggak ada dibahas. Jadi ya apa tuh yang apanya tidak. Karena emang nggak ada dengan warga. Bu Ira, Kalau dengan guru, ya. itu maksudnya pada saat kita melakukan pembelajaran, seharusnya kan ada guru atau kepala sekolah yang ikut Ya. masuk dalam ruangan itu. Iya memang. Berhubung kita kan biasanya guru itu langsung observer kan. Ya kan gitu, kalau nggak ada teman sejawat kan guru observer itu aja nanti yang mengapakan ini gitu. Biasanya itu kalau saya itu langsung ke guru itu. Jadi selesai proses pembelajaran, nah, maka ada ibaratnya gimana ya? Ya membincangkan itu gitu loh. Tapi ini masalahnya dengan warga Itu- sekolah yang lain ikut juga. Itu pilihan, Bu. Oh ya, atau Iya, guru atau kepala sekolah atau warga sekolah. Jadi seandainya tidak ada guru atau kepala sekolah yang ikut di situ, misalkan ada TU sebagai apa namanya, misalkan nanti Ibu ambil sebagai kameramen lah gitu, itu bisa juga dia gitu loh. Memang keren warga lah. sekolahnya aja enggak pilihannya itu. Kalau guru dengan kepala sekolah memang iya enggak. Soalnya koma guru kepala sekolah baru atau warga sekolah. Nah, warga sekolahnya aja yang atau tuh. Gitu Oh, kalau saya nggak juga salah pikirkan kemarin seperti itu diapakan. juga. Antara kepala sekolah dengan warga sekolah gitu. Memang kayak gitu Bu. Warga, Yang atau menengok guru kita dengan ngajar kepala kemarin tuh loh sekolah. surveinya. Iya, iya.
Ya, Pak. Ya, Bu. Makasih, Bu. Tapi orang itu nggak mesti ada di dalam ruangan kelas, boleh di luar melihat. Betul, 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 Bu. Tanya, boleh. Kalau saya kemarin Bu Ira malah kepala sekolah hanya melihat dari video yang Saya juga, Pak. dia nggak Dari sempat video. hadir karena ada kegiatan biasa lah ya kepala sekolah sibuk Ya, kan. sama Pak. Video juga saya kirimkan. Iya. Oke Bu Elna gimana? Ya, Pak. Makasih, Pak. Oke, makasih Cok, naikkan Bu Ira, Pak Ali. ke bawah, Bu, Pak. Siapa Naikkan yang ke dari atas. Bapak? Iya, naikkan ke atas. Naikkan ke atas Pak Togop. Biar itu. Mulai Pak Alinya. Tadi Bu Astuti terus bilang turun, naikkan ke turun. bawah katanya. Ini. Turun lagi, Pak. Ada lagi Bu Astuti. Iya, Pak. Tadi Ini kan udah- mati Ini yang jadinya, 5 lembar Pak. nih Pak Togop. Ya, Ya udah Mati kelima jadinya lembarnya tadi. ini. belum, ini satu Pak Ali. Oh, Ini baru satu ya. selesai. Kan yang kedua nanti Pak Ali, yang Oh, ketiga. bawah. bisa. Nanti Elna kirim Pak Ali mangga supaya bersemangat. Saya udah nggak makan mangga lagi, Bu. Enggak lagi, Pak. Jambu sekarang deh Bu. Ini Oke, Saya Bu udah Astuti, mana yang ragu Bu Astuti? kesehatan. Nah, yang mana Bu Astuti? Oh. Iya, Stop. iya, Hop. Kan, foto. Ntar ya, Pak. Oke Bu. Oke. Dan kemarin kalau nggak salah kita boleh lagi menambah. Ya, udah, Pak. Ya Bu. Kalian tadi langsung nanti. Entak, Pak. Iya. Iya, ya. Ini survei kan? Iya, suruh. Orang Oh, tua, iya. wali siswa harus juga. Kemarin sarannya kalau ada nggak bagusnya iya, tapi kalau nggak ada kemarin nggak apa-apa ya. Kalau saya nggak salah ya Bu ya. Ya, Kak sempat kan orang tua murid. Ya, Kalau saya kemarin Pak Togop, Hmm. orang kantin saya suruh. Kebetulan anaknya ada sekolah di Iya, sini. iya, betul, Gitu. betul. Dia nggak capek-capek lagi kan. Iya, Kalau- bagus. Kalau Jadi- saya penjaga sekolah Pak Ali, anaknya juga ada gitu. Nah, pas itu. Kalau saya kemarin TU, anaknya ada, malah 2 orang lagi. Banyak alternatifnya Bu Eliana sekarang. Itu kita cari mudahnya aja, Bu. Jangan Iya. pikir Boleh pusing-pusing, Bu. juga kan, ada anak juga di sekolah kan? Atau mungkin Iya. ada guru juga yang punya anak di sana bisa aja kita Betul. pakai. Ya. Yang penting kan orang tua. Yang penting Iya, kan orang betul. tua. Ya, Berarti Ini kalau saya pun kita- bisa ya Pak Ali ya. Nah, kalau kita diskusi ini terbuka pikiran kita nih. Ada anak juga di Oke, ada lagi Bapak Ibu atau lanjut lagi ke rekan yang lain? Oke, Bu Astuti ya. Iya, Pak. Oke, Udah mantap. ini ya. Semangat ya Bu. Kasih. Sama Bu. Oke, saya Banyak. lanjut yang kedua, rekan yang lain kita berbagi ya. Terima kasih Bu. Oke, siapa yang kedua, Bapak Ibu? Bu Wira bisa? Pak Ali. Saya Pak di laptop yang sebuah lagi, Pak. Iya. Contoh jurnal refleksi. Ah, Ini kan. Nah, ini nak, foto anak. Jurnal refleksi. Kebetulan tadi ketemu, jadi saya bantu share aja. Mana tahu ada bapak-bapak, ibu-ibu yang mau menjawab, silakan. Kalau yang ini refleksi ya, refleksi. Ya. Nama guru itu nama kita. Nama sekolah jangan, nama sekolah orang lain, Bu. Nama sekolah kita itu, Bu. Bidang studi kita, model PJBL, jangan lupa tuh, hari tanggal tuh pasal PPL, Bu ya. Deskripsi ini kelebihan pembelajaran, kemudian kekurangan-kekurangan, rencana tindakan, kemudian rencana tindakan untuk mengatasi kekurangan tersebut. Dalam LK mitigasi namanya itu Bapak Ibu. Sesuai model atau metode pembelajaran dengan pencapaian tujuan pembelajaran. Praktek baik yang dapat direkomendasikan dari pembelajaran tersebut. Kemudian catatan tambahan kalau ada. Tapi di sini daripada kolomnya kosong, jadi harus ada catatan tambahannya. Misalnya model pembelajaran PJBL harus kita gabungkan dengan metode ini. Nah, itu catatan tambahan tuh untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi kalau ada yang bisa menjawab silakan, Bu. Oke, Pak Ali. Bisa dibawa ke atas Pak Ali? Dina mantap Pak Ali ya.
Nanti Bapak Ah, Ibu yang lain maaf, juga maaf Pak pastikan. Togok, maaf ya. Sebelum Bapak tanya, contohnya memang belum saya hapus. Ini masih yang kemarin nih. Ketika dia juga dirapikan ya Pak Ali, itu ada Iya, yang Pak. kena garis gitu Tapi kan. tempat ini Pak Ali memang contoh kan Pak Ali? Contoh kemarin ya. Iya, maksudnya ini kan memang mencontohkan kan? Pas tuh Pak Ali. Iya, iya. Hah? Di mana? Ya, Pak Dua nih. orang. Ih, siapa woi? Kayak nomor 1 kan kata-katanya kena garis, Lagi di nanti materi. Bapak Ibu rapikan gitu. Iya, Bu, Pak. Oke, ada teman-teman yang mau Bu, ditanyakan mungkin? Bu Wira, Saya mau silakan ada kira-kira biar Iya, yang hidup masih silakan Bu Wira. ya. Biar hidup suasana kita ya. Iya, betul-betul. apa kira-kira yang mau di Kelebihan dan kekurangan ini kelebihan dalam maksudnya dalam hal apa ini Pak Ali, metode model yang kita pakai atau dalam hal apa, begitu juga dengan kekurangannya, minta tolong jelaskan Pak Ali. kelebihan pembelajaran yang menggunakan PJBL kemarin karena kita PJBL. Kekurangan-kekurangannya juga begitu. Tapi yang kelebihan ini jangan kita ambil dari googling. Nah, ini yang kita di lapangan nih kalau nggak salah saya, Bu. Karena ini belum kita isi nih. Nah, itu Setelah kita menerapkan pembelajaran iya. PJBL, kira-kira apa Apa kelebihannya? kelebihan, apa gitu kan? kekurangannya? Boleh kita berpatokan kepada jurnal literatur kita kemarin, kalau memang ada Iya. yang sesuai, kenapa Kalau ada yang tidak? sama, oke. Nah, kekurangannya begitu juga. Oke, Bu Ira, ada masih ragu? Ada lagi, Bu Ira? Enggak. Kita lanjut ke bawah. Ini masih banyak. Aku dengar suara Bu Wira nih, Bu Wira. Tunggu Bu Elna, Bu Wira. Belum ada di suaranya. Ayo Bu Wira. Keluarkan suara emasnya Bu Wira. Ini yang nomor Bu Wira nomor masih- 5 ini nanti yang bikin agak ragu nanti nih Iya, Bapak Ada yang Ibu. mau tanyakan lupa. Nomor 5 ini kesesuaian model, metode pembelajaran dengan pencapaian tujuan pembelajaran. Paling di situ nanti kayaknya yang agak apa nanti itu. Kayak mana maksudnya tuh Pak Ali? Untuk sebelum saya menjawab, ada mungkin teman-teman yang bisa menjelaskan. Kalau memang nggak ada lagi, ya terpaksa kita tutup. Wira, kayak mana? Coba lah. Silakan Bu Ira, Bu Pak Ali, Ira. coba lah Pak Ali jelaskan. Yang nomor 5 ini Bu Ira, silakan Bu Ira. Iya, nomor 5 agak rancu. Agak bingung tuh. boleh saya Kesesuaian coba model. Pak Ali? Silakan Pak Togop. Iya. Terima kasih Pak Ali. Kesesuaian model atau metode pembelajaran dengan pencapaian tujuan pembelajaran yang kita lakukan. Kemarin dalam perangkat pembelajaran kita sudah menyusun tujuan pembelajaran, ada 4 kalau nggak salah ya, ada 4, 3 kognitif, 1 psikomotorik. Nah, dari keempat tujuan pembelajaran tersebut, ketika kita menggunakan PJBL ini, apakah itu sudah sesuai, pas, cocok nggak dengan yang kita lakukan PJBL ini dengan tujuan pembelajaran kita gitu. Kalau memang udah tercapai, berarti udah sesuai yang kita lakukan dengan metode yang kita pakai gitu. Itu yang saya tahu. Mungkin yang lain bisa mengoreksi atau menambahkan. Silakan. Terima kasih, Bu. Ada yang mau menambahkan? Diapain aja, tinggal lagi dideskripsikan aja lagi. Ya, dijabar. berkata-kata kita Bu Wira, Bu Eliana. Oh, ternyata kegiatan proyek saya menemukan bangunan sisi lengkung tabung dengan menggunakan PJBL sesuai. Ini. Kita perhatikan aja dengan Sesuai kita harapkan Pak Togop ya. Apa tujuan pembelajarannya terbukti dengan, nah boleh kan? Dengan hasil pembelajaran siswa atau gimana? Dengan pengetahuan, tes pengetahuannya mendapatkannya sekian, nah bisa. Tinggal dijabarkan aja. Kalau saya Sampai menghasilkan produknya. Enggak, kesesuaiannya aja, Bu. Sesuai enggak ya? Ya, sesuai dengan tujuan yang kita buat, sesuai enggak? Ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita buat kemarin. Iya. Oke, Bu Elna tadi mau bertanya kayaknya, silakan Bu Elna. Silakan Bu Ya, Elna. Pak, untuk yang nomor 6 itu, Pak. Nomor 6. Praktek baik yang dapat direkomendasikan dari pembelajaran PJBL tersebut. Apa kira-kira praktek baiknya yang bisa Ibu rekomendasikan dari pembelajaran tersebut untuk pembelajaran selanjutnya? Misalnya di situ entah siswa menjadi lebih aktif, siswa terlibat langsung. Itu yang mikir itu. kerjasama yang baik, Nah, itu yang mikir itu. Praktek baik itu kan. pekerjaan guru jadi ringan, itu kebaik tuh. Nah, itu Jadi betul gampang baik tuh. kali. Baik tuh.
Iya. Guru tidak terlalu banyak menerangkan. Ya, tapi susun kata-kata nanti, Bu. Jangan kayak gitu, Bu. Iya. Tulis nanti. Nanti ditanya sama dosen nih, kok gini kata-katanya Pak Ali yang bilang. Saya lagi kena. Gimana Bu Elna? Gimana? Ya, Bu Oh, Elna. iya, oke. Ya, Pak. Mana lagi Bapak Ibu? Halo, Pak Amri. Biar kita saling sharing di sini. Pak Amri nanti lah kerjakan Pak Amri. Pak Amri Kita tiap Pak, dia fokus nanti kerja malam mau aja. apa? Mau jalan-jalan Pak Amri. Malam minggu masih lama. Amri minum kopi dulu Pak Ali. Pak Ali, ini yang nomor 6, tabelnya di luar kata-kata ya Pak Ali. Iya, itu baru contoh. Jadi biar contoh itu Pak nggak harus sempurna. Nanti biar kan dirapikan. Kalau saya kasih contoh yang bagus, nanti tinggal tak share-share kawan nanti kan. Tapi kita memang harus memberikan contoh yang baik loh Pak Ali. Ali nanti diisi dikirim Di luar ya kan? Iya kan, di luar Ini kotak. belum diisi nih, Bu. Ini belum diisi. Nanti setelah PPL baru diisi. Ya, ini diisi setelah PPL Bu Nah, Eliana. ini masih lembaran kosong aja kita kirim. Kita cuma uploadnya yang lembar kosong aja. dikirim kami lihat contoh cara menyusun kata-kata. Itu bisa nanti kita usahakan, kita isi dulu. Itu nanti bagian Pak Togok atau Bu Ira lah itu. Ya, free aja Pak Ali nanti Bu Eliana. Aman tuh Bu. Itu bagian Pak Togok sama Bu Ira tuh, Bu. Kata-kata. Gimana kita teman-teman yang lanjut? lain? Ada lagi? Kalau enggak kita Sampaikan lanjut aja yang ketiga. selanjutnya yang lain biar langsung aja kita bahas kan. Berarti udah ya Pak Ali ya? Oke, ini ada nih. Oh, Pak Ali ada 5. Langsung aja lah lanjut. Pak Ali. Aduh. Ya, langsung aja lah. Contoh lembar observasi pembelajaran. Pembelajaran. Itu menjebak tuh. Pembelajaran. Enggak, ini masih asli nih, file asli nih dari kiriman itu, Pak. Ini masih asli kemarin. Iya. Aduh. Kepala saya ketawa terus. Identitas, nama guru, nama sekolah, bilang studi, bla 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 segala Ini- macam. Sebelum Ibu ngisi ada Yang petunjuk ngisi di guru atas. lain kan Pak Ali? Iya. Yang ngisi guru lain Pak Ali? Ini nih, ya. Observasi pembelajaran. Kan Ya, bukan guru lain kita. nih, Bu. Iya. Guru lain yang Kepala mengisi sekolah tadi kalau Kegiatan iya, pendahuluan misalnya ada persepsi. guru. Ya, orang lain nih. Guru yang nengok kita ngajar tuh lah Iya. yang isi. Iya. Masalahnya Iya, dia nanya atau kegiatan misalnya kalau ada kepala sekolah. kegiatan Kepala inti Kan sekolah di maksimal bawah belum. biasanya kan Iya. ada observer tuh, Pak, enggak? Ada di setiap kelas, Iya. ada tuh waktu kita ngajar kemarin. Hmm. Kalau saya kasih kemarin nih, Pak, Nama waktu guru lain itu yang di Iya. bawah Pak Ali. Bu, Di atas ini identitas kita, yang di bawah itu nama di guru bawah. lain. Observer, Di ya, bawah, yang di bawah observer ini nama kita. guru lain. Di bawah ini. Oh, gitu. Kan? Kirain Nah, di ini atas nama guru juga lain. nama yang lain. Iya, di bawah. Oh, berarti Guru di lain atas nih. nama kita. Nah, Yang di bawah untuk yang guru yang sebagai observer. di atas nama kita. Tapi saya Oh. kemarin tuh saya juga saya buang. Kegiatan pendahuluan, apakah sudah maksimal atau belum? Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Ya, Saya Bu. sempat menyimak, mendengarkan semuanya, diskusi yang bagus. Ini murid-murid yang kreatif, alhamdulillah. Ibaratnya ya, kalau kali ini Bapak Ibu menjadi bestie saya, murid saya, gitu. Kreatif, pintar. Kalau dapat juara, udah saya tahu ranking 1 siapa, ranking 2 siapa, ranking 3 siapa ya. Tapi mohon, di sini tidak ada ranking. Tapi saya mohon yang belum aktif, tolong aktif dong. Kayaknya itu saja, saya mau yang lain gitu loh. Jadi saya ingin tahu, tadi Bu Ira sudah datang, satu orang lagi yang belum datang, tolong datang dong. Jadi saya ingin juga mencetak rekor ya. Kalau kemarin tahun lalu saya menjadi pamong paling ibaratnya mereka yang paling disukai, saya juga ingin seperti itu karena saya tidak membatasi ya, diskusi ya, tidak terlalu formal, tidak terlalu apa ya kaku, tapi ada saat serius, ada saat bercanda gitu ya, ada saat berbagi. Itulah mungkin yang membuat para mahasiswa dulu yang dari Kalimantan, dari Jawa itu semuanya menobatkan gitu. Ibunya adalah pamong yang paling terfavorit. Sebenarnya itu nggak ada masalah, semua bagus sih. Cuma saya mungkin mengeksplor Bapak Ibu supaya berani berbicara gitu loh. Ya kan? Karena di kurikulum Merdeka ini juga itu harus berani berbicara. Siswa yang tidak berbicara pun harus berbicara ya.
Oke, saya akan kasih contoh. Tadi sudah diberikan contoh oleh Pak Ali dan Pak Togok, sangat bagus. Jadi betul yang nanti diupload yang lembar kosong itu dulu, nanti itu ketika PPL ya. Jadi itu sudah ngerti ternyata ya Pak Ali ya. Pak Ali sudah mengerti itu informasi dari mana Pak Ali? Siklus 1 kemarin kayak gitu juga, Bu. Iya, betul ya. Jadi contohnya, sebenarnya Bapak Ibu banyak sih contohnya nih, saya ambil contoh. Saya share screen ya, izin share screen ya. Oke. Oke. Saya izin share screen. Sambil ini karena tidak ada yang tidak mungkin, menjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil. Jadi Bapak Ibu juga sama, bisa belajar. Sudah nampak? Sudah kelihatan? Sudah? Kecil, Bu. Sudah, tapi kelihatan kan? Kelihatan, Bu. Kelihatan enggak? Udah, Bu. Sudah? Sudah besar? Sudah? Kelihatan? Sudah? Nah, ini adalah contoh, tapi bukan berarti harus menjadi patokan. Bapak Ibu juga sama, tadi contoh dari Pak Ali sudah bagus. Jadi di sini adalah jurnal refleksi PPL PPG Daljab. Jadi Bapak Ibu, ini kan ada siklus 1, siklus 2 ya kan. Produk refleksi pada PPL PPG Daljab diserahkan sebanyak 1 kali untuk siklus 1, 1 kali untuk siklus 2, dan 1 kali untuk keseluruhan siklus. Jadi total produk refleksi adalah 3 dokumen ya. Jadi contohnya seperti ini. Lembar refleksinya, deskripsikan kegiatan inovasi pembelajaran, topik apa di kelas apa. Nah, terus nanti ada juga yang seperti ini ya. Nah, diisi sini. Pada kegiatan PPL aksi 1, ini kebetulan aksi 1 ya. Nanti Bapak Ibu kan aksi 2. Pada kegiatan PPL aksi 2 yang sudah saya laksanakan di SMP mana, SMA mana telah berjalan lancar. Waktu pelaksananya pada hari Rabu, misalnya segala macam, misalnya dengan tujuan pembelajaran ini. Dalam melakukan kegiatan pembelajaran, proses pembelajaran, di sini kan PBL, nanti Bapak Ibu bisa project based learning, ya. Dengan pelaksanaan sintak pada model pembelajaran tersebut, maka ini contoh seperti ini juga jangan dicaplok sepenuhnya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat yang lain, tadi punya Pak Togov ya, punya Pak Ali juga bagus ya. Ini hanya contoh-contoh di internet yang saya ambil. Ada lagi yang berikutnya, tunggu saya share screen lagi ya. Jadi seperti ini ya, ada kendala-kendalanya. Sebentar ya, share screen. Nah, seperti ini ada nih. Nah, sudah nampak? Oke. Nanti kan ada nama guru pamongnya, jangan lupa. Nama mahasiswanya jangan lupa. Nama dosennya jangan lupa. Jangan terbalik ya. Karena kemarin itu terbalik, saya dijadikan dosen. Nah, ya nggak apa-apa sebenarnya. Tapi yang siklus yang 1 kemarin ya. Nah, di kegiatan PPL aksi 2 yang sudah saya laksanakan di SD bla 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 berjalan dengan lancar bla 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 bla. Nah, pas yang dibuat oleh Pak Ali tadi, hal-hal baik apa? Kelebihan-kelebihannya apa? Kekurangan-kekurangannya apa? Nah, ditulis di sini. Hal-hal baik atau manfaat dari inovasi pembelajaran. Hal-hal baik, manfaat apa yang dirasakan oleh Anda dan siswa. Jadi di sini subjeknya adalah guru dan siswa. Berarti guru tersebut yang melakukan aksi tersebut dan siswanya. Bapak sendiri yang melakukan PPL dan siswanya. Hal baik apa yang dirasakan oleh Anda dan siswi saat inovasi pembelajaran berlangsung. Jadi nanti ketika Bapak Ibu PPL berlangsung, itu ada anak-anak yang menyimak. Anak-anak yang menyimak dan ibu juga merasakan, mengalami gitu kan. Terus kira-kira hal-hal baik apa? Ada nggak perubahan? Kalau tadi Bu Ira katanya anak-anak itu tidak bisa berpikir kritis, ada nggak perubahan dia jadi bisa berpikir kritis? Jadi Bu Ira menjawab hal baik yang saya rasakan adalah ada perubahan pada diri anak. Anak-anak termotivasi untuk berpikir kritis. Terus siswa bagaimana? Hal-hal baik apa? Siswa merasa pembelajarannya adalah menyenangkan dan sebagainya. Mengapa katanya? Dan kaitkan alasannya dengan materi yang dipelajari. Berarti nanti Bu Ira mengaitkan materinya. Alasannya adalah materi statistika yang tadinya sulit diterima anak menjadi mudah dan anak menjadi senang, menjadi bahagia dalam menerima pelajaran ini. Seperti itu ya. Kira-kira seperti itu ya. Nanti ditambah-tambahkan dengan yang lain lagi. Bisa lah ya? Bisa Bapak Ibu ya? Bisa ya. Jadi bukan hanya guru yang di dalam itu, ini terfokus kepada Bapak Ibu. Bukan maksudnya tadi saya dengar Pak siapa namanya Pak Ali bilang yang menilai rekan kita, bukan. Jadi refleksi itu
untuk kita yang mengajar itu kira-kira ada nggak perubahan gitu, ada nggak perubahan setelah melakukan inovasi pembelajaran, dan ke siswa juga ada nggak dampaknya gitu, ada nggak perubahan dampaknya. Jadi kalau misalnya katanya siswa tadi Bu Ira masalahnya adalah sulit berpikir kritis, maka ketika melakukan serangkaian kegiatan inovasi pembelajaran, ada nggak perubahannya? Hal-hal baik apa sih yang sudah dilakukan Bu Ira? Hal-hal baiknya yaitu siswa menjadi pembelajarannya menjadi lebih menyenangkan, siswa menjadi hidup diskusi dalam kelas, siswa menjadi berpikir kritis, hal-hal kelemahannya apa? Misalnya Bu Ira merasa lemah, kelemahannya adalah mempersiapkan waktu yang cukup panjang untuk membuat media pembelajaran yang berinovasi. Sebenarnya itu kan kita yang tahu, refleksi kita yang tahu. Kalau ke siswa yang tahu bagaimana perasaannya, gitu ya. Jadi nggak apa-apa lanjut diskusi. Jadi di sini saya lihat yang berbicara baru Pak Ali, Pak Togov, terus Bu Ira, terus Ibu siapa tadi beberapa ya ibu-ibu. Coba saya ingin semuanya. Sekarang mengeluarkan pendapatnya, nggak usah takut ya, nggak usah takut. Jadi biar plong gitu loh, biar kita merasa memiliki satu grup ini, kita memiliki ya, kita kebersamaan, tidak ada yang salah. Jangan pernah takut salah, karena kalau kita takut salah, kita tidak tahu mana yang benar, ya. Iya, Bu. Jadi jangan pernah takut salah, oke? Seperti Pak Togov, Pak Ali, santai deh tadi. Saya tengok mereka, ya. Pokoknya yang penting lancar diskusi kita. Nah, silakan ada yang mau. Ini saya tengok makin, tolong Pak, ini pesertanya kok masih 9 gitu loh. Berarti 2 orang lagi, ini 9 sama saya. Siapa 2 orang itu? Jangan sampai nanti saya telepon. Bu Suryanawati. Surya, udah ditelepon terus, Udah Bu. ditelepon tadi angkat. Iya. Coba kabari. Siapa? Biar saya telepon. Japri aja nomornya ke saya ya. Bapak Ibu silakan sambil diskusi. Biar saya telepon ya. Tolong Japri nomornya ke saya ya. Biar nanti itu mempengaruhi penilaian. Nanti penilaiannya mungkin yang misalnya bisa 98, saya jadi berpikir ulang itu. Entah jadi 80 gitu ya kan. Oke, kabari ya. Oke, silakan berdiskusi lagi. Silakan dilanjut. Tadi sudah Pak Ali, sudah Pak Togov, sudah. Sekarang Pak Togov lah versinya kayak mana refleksi. Tadi versi Pak Ali sudah. Sekarang saya mau lihat refleksinya yang kemarin belum upload. Jangan nanti alasannya Bu, saya nggak bisa pakai laptop. Saya bisa pakai handphone. Ini saya tadi pakai handphone. Saya Zoom-nya pakai handphone sambil jalan-jalan lagi. Nah, tengok jalan-jalan, kan? Nah, bisa. Jadi bisa. Jadi jangan ada kata istilah menyerah ya. Kita harus bisa. Nggak apa-apa, belajar. Karena belajar itu sepanjang hayat ya. Belajar itu tidak ada batas. Ayo silakan yang ingin share, silakan share screen yang lain. Ayo, Orang-orang sekitar Ibu. Tadi Bu. Pak Ali sudah, sekarang Pak Togov, Pandu jadi kepala suku sekarang. Cepat Bu Nia. teman-teman. Bu Nia. Orang-orang di sekitar Ibu nggak heran, Bu. Mana Bu Siapa Nia? lagi yang mau share ke rekan-rekan yang lain? Bu Astuti mungkin, Bu Wira, Bu Elna mungkin. Pak Amri, hello. Jangan kayak Halo, gitu mana Pak Pak Amri? Pak Amri, lanjut Pak Amri. Tinggal share aja ya Pak Amri. Pak Amri kok termenung? Saya nggak ada di laptop ini. Ada Yang Pak survei lagi Musa. Pak Amri, yang survei. Pak Amri mungkin ada yang kurang, Pak Ali. Atau yang wawancara. Ya, wawancara. Bu Elna bisa kira-kira Bu Elna wawancara. Wawancara. Yang Nanti wawancaranya. aja, Bu. Kita bahas sama-sama ya. Mumpung ada Bu Ira, Bu. Astagfirullah. Itu siapa jalan-jalan di belakang Ibu, Ibu? Nggak ada. Nggak mau dibuka Pak Ali dari kemarin. Aduh, kuat kali Bu ikat mungkin nggak? Hah? Kuat kali Bu ikat tuh. Ya mungkin. Di parpop nak Bu, di paspor. Hah? Password dah. Password. Pak Amri biasa ada pengalaman tuh buka-buka tuh. Pak Amri, ini gimana nih Bu Elna? Nggak bisa dibuka. Ya Pak Amri lah, Pak Amri. Bu Elna nggak bisa dibuka. Pak Amri lagi. Pak Ali sih. Apa lagi Pak? Ini Bu Elna tak bisa dia buka. Biasanya Bapak yang buka kan gitu.
Bukan saya. Buka laptopnya, Pak. Buka filenya. Aduh, Pak Ali ini. Jangan marah-marah, Pak. Nggak bisa buka Word-nya dulu, Bu Elna. Nggak buka. Nggak mau. Share screen nggak mau. Yang tampilnya beda. Ah, tuh Pak Amri udah nongol. Ah, ini dia. Aduh, udah siap pun. Ah, ini ketinggalan kita ini. Aduh. Ini diam-diam menghanyutkan Udah juga namanya. siap. Ya, Dalam ini diamnya cepat dia kiranya. ya Bapak mengerjakan. Ibu. Ini dia. Apanya? Ayo jelaskan Pak Ali, Pak Amri. Ayo Pak Amri, Jelaskan. jelaskan. Apa nih, Pak? Ini kita nak, lalu kita. Oh, Ya, jelaskan. terima kasih. Iya Pak Amri. Oh, ya. Dong, Mantap, Pak Amri. Silakan Iya. Pak Amri. Ya, Bu. Mantap. Oh, mantap. Langsung di close, Bu. Iya. Jangan langsung di close, langsung di share nanti Iya. Pak Amri. Iya, Bu. Oh, iya, Pak. Baik. Penilaian pembelajaran melalui wawancara, identitas guru mata pelajaran, sekolah, bidang studi, temuan pembelajaran, sampai dengan petunjuk wawancara. Wawancara dilakukan selama atau setelah proses pembelajaran dilaksanakan. Wawancara dilakukan dengan pola wawancara terbuka. Selanjutnya untuk pertanyaan wawancara, bagaimana pendapat kalian mengenai pembelajaran yang kita laksanakan hari ini? Berarti dilakukan kepada siswa. Apakah menyenangkan atau tidak? Nanti berlanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana pendapat kalian mengenai metode yang Bapak gunakan hari ini? Menyenangkan, kalau menyenangkan kenapa? Kalau tidak menyenangkan juga kenapa? Nah, mendukung pencapaian kompetensi atau tidak? Begitu juga dengan yang pertanyaan ketiga, bagaimana pendapat kalian mengenai media yang Bapak gunakan hari ini? Menarik atau tidak menarik? Mendukung pencapaian kompetensi atau tidak? Yang keempat, saran untuk pembelajaran berikutnya. Guru mata pelajaran. Nah, selesai. Terima kasih. Asli, daya lo apa itu print out? Ini Pak, untian nomor 4 Belum datang tukang apa itu? saran itu dari siswa atau dari guru, Pak? Saran dari siswa, Bu. Karena yang wawancara ini siswa, kita wawancara siswa, Bu. Oh, wawancara dengan siswa. 4 Pak Akmal ininya. Nah, saya cukup jelas. Kira-kira ada ibu-ibu yang mau nanya, silakan. Biar langsung dijawab sama Pak Ali. Ya. Ini mumpung saya masih bisa menyerahkan sama Pak Togop, silakan bertanya, Bu. Bu Ira Suti udah gimana, Bu mengantuk Suti? menguap. Stop, oke. Belum. Ada pertanyaan Belum, apanya? Pak. Jangan buru-buru kali, Pak. Aduh, ini nggak sabar mau menyelesaikan ini. Saya mau 50 menit untuk Pak Amri aja nih rencananya. Mau dikuliti pula saya ini, ha? Project Islam. Nah, ini Pak Amri, tolong diperhatikan model pembelajaran ini, project based learning. P sama B-nya besar, L-nya Oh, besarkan ini. juga lah. L-nya, Ini bisa L-nya. tanya ini. Ah, Ya. Ah, itulah Pak, saya tunggu, Pak. Udah, Pak. Gitu. Udah mantap itu. Udah bisa itu. Buat garis miring Pak Amri. Oh, garis miring, ya. Iya, Ah. memang tuh. Nah, dia bahasa asing masalahnya tuh, harus miringkan. Oke. Di belakangnya buat dalam kurung PGBL. Oh iya, lanjut. Kalau nggak nampil Bapak kan nggak tahu Bapak tadi itu. Pak Amri. Jangan takut Pak Amri. Jangan takut. Selama ada Pak Ali saya nggak takut, Pak. Iya, Selama betul. ada Pak Togop jangan khawatir. Masih ada tempat kita bertanya. Bu Ira ada, Pak Togop ada. J-nya kecil nggak Pak? Iya, J-nya kecil Oh, nggak? J-nya kecil. kecil. Nah, itu Bu Iya. Wira tuh Pak. Bu Wira tuh J-nya kecil. Iya. J-nya J kecil ya. Emang Bu Wira nih Iya, J-nya J apa kecil. yang kecil-kecil Mbaknya? Teliti dia. Ini Pak, saya sesuaikan lah. Teliti dia emang. Pak Amri, Pak Ya. Amri. Yang ini wawancara ini berarti kita berikan 1 per anak, Pak Amri. Berarti anak membuat semuanya yang di lokal.
Wawancara Dari itu ya pengajar. kita apa aja kira-kira siapa gitu Bu. Gak perlu semuanya Oh, apa jadi gitu. ambil jadi Ambil ambil sebagian perwakilan aja Ya gitu. misalkan ya kalau mau 3 atau mau 4 boleh. Oh, Tapi nggak usah banyak-banyak nanti waktu kita juga. Itu. Karena kan setelah selesai pembelajaran ini nanti ribet kita mau beres-beres kan. berarti nanti kita kasih ke anak agak Iya, lebih kadang ada lama. anak tuh bertanya juga cara Ya ngisinya ya. bagaimana. Kalau mau semua juga nggak apa-apa Bu. Pak, untuk diskusi dan tanya jawab itu kita tulis untuk siswa atau bagaimana? Yang mana Bu? Diskusi dan tanya jawab. Diskusi peserta dan didik. tanya jawab. Untuk apanya diskusi tanya jawab? Iya, Ini iya, peserta maksudnya didik. kan dia di metode pembelajarannya loh Bu. Oh, Di RPP Ibu nah, Bu. Ya, Metodenya apa? iya Pak, paham Pak. Oke. Ada lagi Pak Ali? Pak Amri, kalau saya kemarin wawancara ini nggak harus siap selesai pembelajaran Pak Amri. Kalau saya Iya, kan bisa juga pada saat bisa besok juga Iya, Pak. kadang boleh gitu kan, karena atau kadang anak ada capek juga gitu kan. Besok juga boleh atau dia bawa pulang isi. Iya. Besok Iya. kumpulkan itu bisa juga gitu. Habis buat video pembelajaran langsung aja bisa itu Pak. Misalnya di setiap kelompok dibagikan aja satu Iya. kan. Jadi mana pendapat yang dia kan cuma 5 kelompok atau 6 kelompok tuh. Jadi masing-masing kelompok 1 orang. Mana yang kira-kira pendapat yang lebih banyak? Nah itu kita isi Iya, iya. tuh. Apakah pembelajaran hari ini menarik? Kalau 4 orang menarik, 2 orang tidak, yang 4 tuh aja kita ambil. Iya, iya Pak. Saya Iya, gitu betul, sih Pak. kemarin. Kayak pemilu itu mana suara terbanyak itu yang menang. Ayo Bu Rahma, gimana Bu Rahma? Tapi kalau untuk jaga-jaga Bapak Ibu lebih lah, jangan 3 atau 4. Kalau bisa lebih. Sesuai kelompok aja kalau nggak Pak. Nah, takutnya nanti sedikit kali gitu kan. Iya, iya. Sebanyak kelompok kita aja. Kelompok belajar. Maaf Pak, baru bisa masuk. Iya Bu, udah dimaafkan. Karena Ibu baru masuk, silakan bertanya Bu. Iya mau bertanya ini. Ini LK yang LK 2.4 tuh ya Pak? Iya Bu, ini lampiran materi. Linknya nanti yang apa? Linknya nanti Salah yang satu kirim ya Pak ya? instrumennya ini, Bu. Salah Sama satu dengan instrumen. yang siklus 1 ya? Sama Bu, Iya, sama Bu. Bu. Iya Bu, sama Bu. Linknya nanti yang kita masukkan ya Pak ya? Iya Iya Bu. Bu. Ini Bu, Paham sudah Ibu? Ini ada dosen ini Yang Pak. buat baru lagi, Bu. Bu Rahma, jangan link di siklus 1 tuh Ibu masukkan lagi, buat baru lah. Oh iya iya. Karena Enggak, itu maksudnya cara kerjanya kan linknya nanti yang dimasukkan ke Iya. tabelnya. Iya, di sama. kolom Ya. terakhir. Model pembelajarannya dirubah Bu. Iya aja sampai Bu lupa. Ira, Ya. maksud linknya itu bagaimana Bu Ira? Yang dirubah? Misalnya buat lagi Jangan sama di dengan Google link Drive-nya yang Bu Erna. pertama siklus 1. Dikirim lagi ke itu, ke Google Drive-nya, berarti kan nanti linknya baru. Buat lagi baru. Misalnya gini Bu Elna, ini kan ada Pak Amri nih penilaian melalui wawancara. Iya Pak. Nanti diunggah ke Drive. Nah, linknya itu taruh lagi ke LK Ibu tadi. Oh, Nah, nanti yang survei atau mau gabung semua boleh ya Bapak Ibu. Kalau kita gabung semua. gabung semua dulu baru buat link. Enggak lah Pak, dia kan Kayaknya 5 dipisah ya, kolom. Bapak Ibu ya. Dia kan 5 baris Pisah tuh. tuh Pak, Itu 5 bisa, dia. Bu. 5 pisah-pisah itu Oh, Pak. survei, link survei. Berarti nggak di PDF kan langsung gabung. PDF di kan PDF. dulu. Ya, Nggak apa-apa, di nggak PDF-nya PDF. tuh Bisa, langsung bisa, Bu. gabung. Buat link aja nggak apa-apa Pak. Ya, Langsung enggak perlu PDF. gabung 5 Perlu. di PDF-nya. Nggak Satu-satu. perlu. Enggak Bu, Bu, satu-satu. Satu-satu. Ibu kalau link aja nggak perlu PDF Bu, kalau cuma link. Nggak harus PDF. Oh, berarti dalam bentuk Word bisa Bisa. juga Bisa langsung. Bu. Wah, Nah, Ya. Tapi nggak perlu kita PDF-kan. iya. Oh. Diunggahnya malam ini Pak, Bu. Ya, hari ini Bu, hari ini. Kalau bisa sekarang Bu Iya. enggak siap bagus juga. ya. Habis maghrib Dalam nanti Bu, habis diri maghrib. Bisa malam Minggu kan. Malam Minggu Malam apa ini Minggu Pak? mana lama lagi Pak? Malam Kamis. Udah gawat Pak Togok nih. Berarti Bapak Ibu kita nanti dibagi kelompok lagi ya? Iya Udah Bu. ada kelompoknya Kelompok yang lama, Bu. Udah dikirim ya? Udah Udah. kelompok yang lama kita. Kelompok yang lama. Kelompok 6 semalam itu ya? Iya, Bu. Oh, berarti Pak Togok keluarlah dia.
Tinggal kita aja, Bu. Ya. Tinggal saya lah yang paling cantik nanti, Bu. Iya. Iya, Cuma satu. Di kelompok A saya paling Walaupun ganteng kita itu. pisah dengan Pak Tokoh, hatinya kan sama kita. Yang jelas nanti Pak Amri bakalan mimpin doa, salam PPG. Iya, Pak. Ya semuanya lah nanti Pak Amri gitu kan. Enggak, Pak. Rencana saya biar nggak gitu, Pak, mau ganti rok, Pak. Ganti rok nggak nampak, Pak. Pakai Mana jilbab. Pakai hijab ya, wig. pakai hijab. Pakai wig. Pakai wig, Pak. Ibu Rahmayanti sudah hadir, baru hadir ya. Apa Nah. kendala tadi Bu nggak hadir Bu? Jaringannya, Bu. Ibu nanti selama PPG ini selama 3 bulan, Ibu rajin-rajin buka WA ya Bu, karena kadang-kadang WA itu ada berita-berita mendadak ya Bu ya. Jadi harus siap siaga ya Bu ya, karena selama 3 bulan ini Ibu masih pembelajaran bersama kami, Ibu ya. Ya, Jadi Bu, apapun yang terjadi rajin buka WA ya Bu ya. Apa tadi kendala Bu pagi? Pagi ikut tadi Bu apa? Dengan Halo Ibu, kira-kira tadi ada kendala apa, jaringan kah atau gimana Bu? Karena ini nanti kali ini jaringannya tadi ikut. Ibu hadir, tinggal yang satu yang belum hadir Bu. Siapa namanya itu? Ibu Suryanawati kalau nggak salah ya? Iya, Bu. Ya. Riana. Udah ditelepon-telepon. Siapa lagi yang belum hadir Pak? Pak Togop? Bu Surya. Iya, satu lagi Halo, dengar kayaknya. saya. Siapa lagi tadi yang belum hadir Pak? Bu Suryanawati. Bu Suryana. Suryana aja, Bu. Udah ditelepon tadi angkat-angkat, Bu. Siapa yang belum hadir? Suryana. Bu Suryanawati, Bu. Suryana. Dengar saya? Ibu Ibu Surya. dengar, Bu. Nah, siapa yang belum hadir? Satu orang lagi. Bu Suryanawati, Bu. Tolong dihubungi karena nanti kasihan mempengaruhi nilai loh. Karena kehadiran itu sangat mempengaruhi nilai. Nah, kalau di guru penggerak, satu kali nggak hadir itu nggak lulus. Tapi ini harus hadir ya. Tapi saya bantu kok, tenang. Saya bantu maksimal. Ya. Jadi tolong kasih tahu kehadiran itu ya. Nah, jadi nanti Lagi saya hubungi nih Bu, gak diangkat. Iya. Kabari bahwa kalau PPL dalam program PPG dari pagi sampai siang handphonenya harus aktif. Jangan nggak diaktifkan gitu ya Bu ya. Kabari aja ya. Kali ini kita saling bantu ya Bu ya. Jadi nanti saya sudah cerita ya. Oh belum ya, kalau di kelompok ini ya. Jadi di tahun lalu saya sudah memberikan nilai terbaik ke mahasiswa. Saya ngasih nilai nggak pelit. Saya bisa kasih 100, paling sedikit 98. Ternyata dia jatuh di UP. Ada yang nggak lulus mahasiswa kita dari Bali karena jatuh di UP. Jadi Bapak Ibu, tolong, kalau toh Papong sudah ngasih nilai maksimal, dosen sudah ngasih nilai maksimal, kalau UP Bapak Ibu tidak dipelajari, bisa jadi tidak lulus. Maka tolong UP juga dipelajari ya. Tapi bukan berarti juga tidak hadir di Zoom. Kalau tidak hadir di Zoom, maka dosen atau pamong bisa memberikan nilai yang minimal gitu loh. Jadi kita ini pada dasarnya membantu Bapak Ibu supaya UP Bapak Ibu itu kalau nilainya minim, misalnya UP Bapak Ibu nilainya 50 nih. Nah, kami ngasih nilai 100, kan 100 tambah 50 bagi 2, 75, Bapak Ibu lulus. Tapi kalau UP Bapak Ibu misalnya 20 ya, kalau nggak lulus ya berarti kan kesalahan di Bapak Ibu, mungkin nggak belajar di UP gitu. Jadi kita ini, pamong dan dosen, pada dasarnya memberikan kemudahan bagi Bapak Ibu supaya nilai Bapak Ibu bagus. Ketika nanti di UP, Bapak Ibu nggak harus berjuang sampai 100 nilainya, minimal lulus lah ya. Karena ini berhubungan dengan rezeki ya kan, berhubungan dengan uang, kesejahteraan. Jadi kalau ada temannya nggak lulus, kayaknya sedih. Misalnya contoh nih, Pak Togof lulus, Pak Ali lulus, semua lulus. Satu kelas di sini ada yang nggak lulus, misalnya 2 orang atau 3 orang, kan sedih gitu kan. Jadi kalau bisa semua lulus ya. Oke? Paham ya? Paham ya Bapak Ibu, paham dengar saya kan? Saya ada di ya, jadi dengar ya Bapak Ibu, saya sangat menyemangati Bapak Ibu. Kita tak pernah bersuat, tapi cinta saya full ibaratnya kepada Bapak Ibu ya. Ya. Oke ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi tolong kalau saya bisa maksimal ke Bapak Ibu juga maksimal nengok WA. Kadang-kadang perubahan jadwal ada ya. Kita aja Bapak Ibu ya. Lanjut diskusinya. Siapa yang belum berbicara? Ibu, kita kasih kesempatan berbicara Ibu Rahmayanti ya.
Bu Ramayanti, monggo silakan. Apa yang mau didiskusikan, kita diskusikan. Karena ini sifatnya diskusi ya. Jadi tidak ada benar, tidak ada salah, tidak ada yang saling menjatuhkan, tidak boleh. Harus semuanya sukses, sukses bersama. Oke? Silakan Bu Ramayanti. Ibu berbagi diskusi di sini ada dua kapten ya, Pak Ali dan Pak Togof. Dibantu ya, Pak Ali dan Pak Togof, ibu-ibu ini untuk berdiskusi ya. Iya, Bu. Oke. Oke, ada juga di sini Bu Ira, ada juga Ibu siapa lagi yang aktif tuh? Ibu Utapea ya, apa? Ibu Mandogete ya, silakan ya diskusi di sini agak sedikit bising soalnya ya. Biar saya dari posisi enak dulu ya. Sebentar lagi. Ayo ibu-ibu, bapak-bapak, saya nggak bisa bantu banyak, saya cuma bisa menghibur. Jadi maksudnya Pak Ali? Pak Ali mungkin Saya speaking. bukan pria penghibur loh, Pak. Ayo Bu Astuti, ada kira-kira mau ditanyakan lagi, mumpung ada Pak Togop nih. Ya, pelit ini, lempar. Yuk. Nah, gimana? Atau saya share screen lagi, biar yang lain nengok. Mau tahu ada yang menanyakan? Ya, boleh Pak Ali, silakan. Ya, Pak Ali. Ya. Silakan kelima-limanya, Pak Ali. Saya asal teman-teman bisa maju semua, saya share screen kan. Yang mana mau kita bahas wawancara? Udah tadi Bu kan? Udah. Kelima-limanya, Pak Ali. Ganti-gantian. Survei udah tadi kan, Pak Togop tadi. Survei udah, Pak Togo. Nah, ini lagi. Karya Contoh siswa. penilaian pembelajaran melalui karya atau artefak. Ya. Identitas sama kayak Pak Amri tadi. Deskripsi sajikan karya-karya yang telah dihasilkan siswa melalui pembelajaran. Bentuknya apa, Maaf, Pak Ali. keterangannya apa, ya. Yang kita linkkan nanti yang kosong ini atau gimana, Pak Ali? Iya, yang kosong ini, Bu. Yang kosong ya. Iya. Kelima-lima Pak Ali ya. Iya, kelima-limanya dipisah ya, Bu ya. Tapi misahnya jangan jauh-jauh. Yang di atasnya ini diisi kan, Mbak Li? Yang di bawahnya yang Iya, kosong diisi, kan? Bu. Diisi. Nah, Yang kosong yang ini aja, Bu. Yang ini aja. Iya, yang tabelnya ya. Ini nama-nama diisi Pak Ali kan? Nama diisi. Nama sekolah, hari, tanggal, segala macam diisi. Nanti dibuat linknya masing-masing. Nah, baru dikirim. Jadi Ibu Rahmayati kan baru hadir, silakan diskusi. Tadi saya sudah kupas tuntas punya Bu Ira dan Pak Ali ya. Pak Ali dan Pak Togop kami sudah saling berdiskusi. Silakan diimbaskan ya tutor sebaya dulu ya Pak Ali ya. Iya, Bu. Oke ya. Sampainya berapa, Sampai Ibu? nanti saya sebelum jam 2 kita akhiri ya. Tapi saya ingin keaktifan yang belum aktif. Silakan Bu Ira, Ibu Rahmayanti. Monggo silakan kita aktif semuanya ya. Oke, semangat Ya, Bu. Bu. Nah, ayo Bu Eliana, Bu Ramayanti, Bu Wira, silakan. Pak Togop, hari, tanggal pembelajarannya. Ini nggak diisi dulu Pak Ali, Pak Togop kan? Nggak usah Bu kalau belum tahu harinya. Suaranya nggak kedengaran Bu Ramayanti. Udah kan Ibu. Kedengaran. Nggak kedengaran Pak Ibu. Dengar Bu, dengar. Maksud Ibu tuh Ibu harus berbicara lebih di sini Bu, berdiskusi dengan kawan-kawan gitu Bu. Iya, Biar Bu. aktif, Bu. Ya, misalnya Ibu nyampaikan bentuk karya, misalnya saya buat karya ini, bisa nggak masuk bentuk karya ini ya kayak gitu. Ayo Bu Rama, silakan. Kalau yang ini apa contohnya Pak Togo bentuk karya ini? Oh, oke. Berarti karya yang Bantu itu. jawab Bu Eliana, bentuk karya yang udah Ibu buat kemarin siklus 1. Nggak, saya isi bentuk karya yang Di project itu kemarin, Bu, project. Rasanya belum diisi, nggak diisi kemarin nak. nggak diisi kan Kalau Pak? sekarang ini enak, Bu. Nampak bentuk karyanya. Kalau kemarin tuh LKPD. LKPD enggak, Pak? KPD kalau saya kemarin. Iya, kalau yang siklus 1 LKPD ya. Kalau sekarang kan udah ada proyeknya. Ya, kalau sekarang udah ada proyeknya. Iya. Nah, sekarang Pak Togo berarti kita tabung ya Pak Togo. Iya Bu. Tabung itu jenis karyanya. Tabung terbuat dari apa gitu. Bentuk karya terbuat dari karton, Bu Ira kan? Betul Bu Eliana. Karyanya Pak, maksudnya Pak Togo, Ya Bu. keterangan karya. Oh, kami membuat tabung dari karton menggunakan ini. Pak Togop.
Sebutkan Bahannya. Gini, Alat dan bahannya ya Pak. Ya, betul Bu, bahannya. yang Tidak berkarya. ada suaranya ya Bapak Ibu? Ada Bu, Tidak, kami Bu. aktif ini Bu, sedang diskusi nih Bu. Malah ribut lagi nih Bu, lagi ribut. Iya, heboh lagi nih, Bu. Rebut bicara lagi, Bu. Yang ini siswa yang Siswa yang berkaryanya namanya atau kelompoknya saja? Nama kelompok lah aku rasa. siswa yang berkarya itu. Iya. Kelompok satu siapa? Siswa yang Saya berkarya gini, kelas. mohon maaf Bu, Siswa yang kelasnya itu misalnya enggak, kelas LKPD tempat gitu kita. kan. Nah, Kalau LKPD keterangan karya kan ada tuh uraian segala macam di dalamnya. Siswa yang berkarya apakah semuanya atau per kelompok Ibu jelaskan aja. oh, Berarti nama siswa per kelompok. Ya, siswa yang berkarya ada 5 kelompok misalnya gitu. Nggak disebut namanya apa kan? Enggak, kalau Ibu mau buat semuanya enggak apa-apa juga. Kalau saya kemarin langsung saya buat kelas sekian jurusan ini kayak gitu. Ah iya, nama kelasnya, anak kelas Iya. kita praktek itu. Siswa kelas 12 program studi Iya. KL kayak gitu saya. Untuk LKPD siswa baru balok gitu ya. Tapi Pak Togok, Bu Karya Ira, yang dipajang misalnya Iya, Pak. dikatakan oleh Pak kalau Gar. bentar Bu Eliana, yang dibentuk karya ini, maksudnya kita kan udah ada project nih. Ya. Iya. Misalnya kayak Bapak tabung, kalau dipoto di crop taruh situ, kan bentuk karya tuh kan? Iya, Nggak harus, nggak harus caranya tulis. Pak Li, saya gitu juga. Berarti misalnya kita buat kubus itu dipoto, ditampilkan di situ ya Pak? Iya, dibentuk karyanya itu Bu. Nanti baru keterangan di sebelahnya. Kemudian tempat karya dipajang di foto juga. Kalau saya kemarin enggak Bu, tulis saja misalnya di Ya. dinding kelas atau di pustaka atau di mana. Ada ini. Apa itu, Dek? TV. Atau di kantor boleh juga kan? Iya. Mading. Tempat yang Mading. Mading. anak Pak. Iya betul Bu. Ya, ya Bu. Mading. Oh iya. Dan ini lembar terakhir nih Pak. Ada lagi mau nengok ke atas kira-kira? Kolomnya kan banyak tuh Pak. Apanya Bu? Kolomnya kan banyak tuh 1 sampai berapa tadi tuh? Kalau Kolomnya apa, karyanya banyak isi Bu. Tergantung. Tergantung karya yang kita tampilkan Bu. Oh, bentuknya. Contohnya tabung kita uraikan satu-satu. Misalnya Ibu nanti anaknya menghasilkan poster. Per kelompok. Ya. Ya. Berarti hasil karya per kelompok. Nah, iya nak. Ya. Ya Pak, ya paham Pak. Benzin ke situ. Lagi ke atas kita. Pak. Kan main sama dedek kita. Nah, lanjut Pak Ali. Lanjut ke bawah ke atas Bu. Oke. Ke atas saya, kalau ke bawah nggak ada lagi paling. Bawah udah habis Bu. Atas kali. Iya. Ke Ke atas. bawah wassalam. Nah, ini yang survei Bu. Baik Bapak Ibu. Ini tinggal siapa nih? Saya sudah posisi nyaman nih. Udah lihat saya kan? Tadi di kereta api, sekarang saya sudah posisi nyaman. Bapak Ibu, gimana tadi diskusinya? Tinggal Bu Rahmayanti tadi yang share screen ya, kalau nggak salah ya. Saya menyimak terus kok. Bu Rahmayanti share screen ya? Enggak Bu. Ya kan? Pak Amrin. Siapa yang share screen tadi? Pak Amrin. Pak Ali itu Bu, Nah, saya punya Pak nggak Ali. kedengeran ini atau memang jaringan saya ya. Aduh, baik Bapak Ibu, sudah jam 13.41, diskusi kita sudah hidup, alhamdulillah. Sudah dihidupkan oleh teman-teman. Ini yang saya mau kompak ya. Semakin merasa memiliki, semakin merasa kebersamaan itu ada, kolaborasi itu ada. Jangan ingin sukses sendiri, sukses sama-sama ya. Jadi jadi saling membantu lah ya. Baik Bapak Ibu, karena kita udah 13.41, sebelum kita tutup, yang tidak sempat nanti diskusinya dengan Bu dosen aja ya, yang tidak sempat ya. Jadi yang sudah sempat tadi kan sudah, jadi sudah beberapa orang. Coba raise hand tadi yang sudah sempat diskusi, tunjuk tangan. Raise hand. Raise hand, biar saya tahu. Ini keaktifan Bapak Ibu ada penilaian tambahan loh. Nanti ketika saya memberikan penilaian. Siapa yang sudah sempat diskusi tadi, tunjuk tangan. 2, 3, 4, 5, udah 5 orangnya. Jadi nanti 3 orang lagi, 6. Berarti udah tambah ya. Berarti nanti beberapa orang lagi. Ibu Suryanawati ada kendala apa ya Bu? Ya kok baru hadir Bu? Saya ini Bu, jaringannya nggak bagus Bu.
Jaringannya nggak bagus dari jam berapa itu, Bu? Dari jam 11 lewat loh, Bu. Tadi kita mulai sampai hampir jam 2, Bu. Betulkah itu? Dari jam 12 kurang tadi Bapak Ibu kita ya, mulai ya. Itu jam 11. Iya. Jadi Bapak Ibu ke depannya Ibu harus terus aktifkan handphone, Bu. Teman-teman kasihan menelpon Ibu terus ya. Ibu harus aktifkan handphone baik itu WA atau biasa selama 3 bulan ini, Bu. Setelah Ibu lulus, Ibu nggak aktifkan lagi nggak apa-apa. Karena kami perlu aktifkan handphone Ibu demi Ibu juga supaya Ibu lulus ya. Jadi lain kali selama 3 bulan kita PPG ini, media komunikasi teknologi jangan pernah tidak aktif gitu ya, karena perubahan-perubahan informasi itu tetap ada. Jadi kalau Ibu sudah lulus sertifikasi, kalau semua lulus, alhamdulillah Ibu sudah lulus, Ibu nggak ingat kami pun nggak apa-apa, kamu diangkat. Tapi kalau ini penting, karena ini mengangkat untuk kepentingan Ibu, teman-teman menghubungi untuk kepentingan Ibu ya. Ibu harus aktif ya. Kedepannya jangan lagi ya Bu, ini pertama ini oke lah sampai lama kali gangguan jaringan Bu ya. Terlalu lama. Jangan terlalu lama ya. Ya. Oke, tetap semangat ya Bu Suryanawati ya. Pak Ali dan Pak Togo penghubung saya dengan Bu Esther. Jadi yang belum diskusi Suryanawati, siapa lagi? Ibu tinggal itu ya, kabari saja nanti ya. Mbak bilang Pak sudah diskusi, tinggal beberapa orang yang belum. Pak, nanti akan kembali hal-hal apa, karena ini kan materi baru sudah satu ya kan, sudah pernah disinggung satu tentang lembar instruksi. Baik, sebelum ini untuk mencairkan suasana, salam PPG dulu dong. Siapa pimpin salam PPG? Siapa cepat dia dapat? Ayo. Pak Ali, silakan. Karena Pak Ali mungkin Pak Togof yang foto ya. Oke, salam PPG gitu ya. Pak Togof yang memfoto ke grup ya Pak Togof. Ya, Bu. Tepat waktu ya, karena Bu Dosen kan jam 2 mau mulai. Ya, jadi bisa tepat waktu. Belum makan. Bisa istirahat, bisa makan. Ya, ini masih ada waktu sekitar ini jam 13.44. Jadi 15 menit masih bisa makan, sholat ya. Oke, silakan. Pak Ali, Pak Toto yang memfoto, silakan. Salam PPG. Salam PPG Indonesia. Salam PPG Indonesia. Senyum. Senyum. Salam. Salam. Sapa. Semangat. Semangat. Sukses. Surga. Oke, foto bareng. Foto, tadi di foto. Senyum. Oke, bebas. Tunggu Bu, cepat kali. Oh, iya. Orang Medan juga rupanya ya, cepat kali katanya. Oke, senyum. Ayo, 1, 2, 3. Tunggu, Bu. Action dulu Bu. Siap, 1, 2, 3. Oke. Udah habis. Udah Bu. Oke, selamat siang, tetap semangat, silahkan makan, sholat. Pak Togo, permisi sholat, maaf Pak, saya pikir Ibu, jadi saya jawab ya Bu. Oke Pak, ya Pak, silahkan semangat, jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia. Udah ya Pak, silahkan Pak di rekamannya dimatikan, tapi didiamkan aja ya, jangan ini, di stop aja. Oke, Bu.